Padahal kau hanya pemboros dengan bakat kelas 2, namun menikahi Dewi dengan bakat kelas 9, hanya karena latar belakang keluargamu sangatlah kuat. Ayahmu adalah jenderal perang nomor 1 di benua itu, bahkan dihormati sebagai calon santo terkuat termuda, dan juga kepala dari 4 santo benua, yang dikenal sebagai orang suci puncak. Bahkan paman keduamu tidak sederhana, terlihat seperti seorang sarjana. Ini juga sedikit ngawur, sepotong kata. Hal kedua yang tidak terduga adalah bahwa kamu, yang memiliki latar belakang luar biasa, ternyata adalah sampah dengan bakat tingkat 2. Tepat ketika kamu putus asa, kamu membangkitkan sistem. Pertama, tambahkan sistem setelah selesai. Pertama, terbitkan tugas pertama. Menangkan Dewi Suli dari keluarga Su yang berbakat tingkat 9. Hadiah, murid ganda kuno. Kamu langsung bersemangat melihat hadiah sistem. Kamu harus tahu bahwa murid ganda adalah jalan yang tak terkalahkan. Kemudian datang ke aula dan menjelaskan situasinya kepada ayahmu. Mendengar ini, dia menatapmu dengan tidak percaya. Kamu bilang kamu ingin menikah. Masih dengan Dewi keluarga Su, Suli, tahukah kamu bahwa dia adalah wanita manja dengan bakat tingkat 9? Apakah kamu gila atau sudah gila? Apakah orang dengan bakat tingkat 2 sepertimu layak untuknya? Aku berkata dengan tenang. Tidak bolehkah? Nangong Zhan menatapmu seolah ingin melihat menembus dirimu, lalu menatapmu dengan serius dan bertanya. Kamu serius? Melihat ini, aku juga menunjukkan ekspresi cinta yang mendalam. Sungguh. Hari itu, aku melihatnya di jalan dan jatuh cinta padanya. Jadi, dalam hidup ini, aku harus menikahinya. Meskipun aku hanya memiliki bakat tingkat 2, tetapi dia adalah tingkat 9. Jika aku menikah dengannya, itu dapat meningkatkan garis keturunan keluarga Nangong kita dan juga menguntungkan anak cucu kita. Mendengar ini, Nangong Zhan berpikir sejenak dan akhirnya setuju. Karena kamu ingin menikahinya, dan kamu juga sudah cukup umur untuk menikah, maka besok aku akan meminta paman keduamu untuk pergi bersamamu untuk melamar pernikahan. Keesokan paginya, di luar gerbang rumah Su, aku melihat plakat besar di gerbang dan memuji. Tidak heran dia adalah orang terkaya di kota Su. Sangat megah. Namun, dua pelayan yang menunjuk dan berbicara di samping gerbang keluarga Su, tubuh mereka gemetar ketika melihatmu, seolah-olah mereka telah melihat iblis. Seorang pelayan yang sedikit lebih tua berbisik kepada orang di sebelahnya, cepat beritahu kepala keluarga. Orang itu berlari cepat ke aula keluarga Su setelah mendengar itu. Segera, berita kedatanganmu menyebar ke seluruh keluarga Su. Seketika, tua dan muda keluarga Su panik. Aku tidak bisa menahan diri untuk berkeringat dingin setelah melihatnya. Apakah tuan muda ini begitu menakutkan? Seorang pelayan yang tersisa berkata dengan hormat, Tuan, silakan masuk. Setelah memasuki rumah Su, aku melihat Suli. Saat ini, dia mengenakan gaun peri putih, dengan fitur wajah yang sangat indah. Seolah-olah dia telah diukir dengan hati-hati oleh surga, dan tubuhnya bahkan lebih sempurna hingga ekstrim. Garis tubuhnya yang indah membuatku tidak bisa menahan diri untuk tidak memompa darah. Meskipun aku telah melihat banyak wanita cantik, tetapi masih jarang yang sesempurna Suli. Segera, sosok Suli menghilang. Dalam kehilangan sesaat, aku dengan cepat bereaksi dan duduk di samping kepala keluarga Su atas instruksi Sumin. Paman kedua, Nangong Wentian, juga mengikuti duduk. Setelah melihat ini, mata orang-orang dari keluarga Su dipenuhi dengan keterkejutan. Kepala keluarga sangat mementingkan Wang Kuzi ini, sementara Nangong Wentian di sampingnya tanpa sadar diabaikan. Karena dia terlalu biasa, dengan penampilan sarjana dan memegang kitab suci, dia lebih terlihat seperti pelayan yang simpatik. Sumin dengan ragu bertanya, saya tidak tahu apa tujuan kedatangan tuan muda hari ini. Saya berkata dengan tenang. Junior diperintahkan oleh ayah saya untuk meminta sesuatu. Setelah kata-kata ini keluar, seluruh keluarga Su terkejut, dan aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ternyata Tianyuan Menshan memiliki sesuatu untuk diminta, dan itu adalah maksud ayahnya. Siapa ayahnya? Saya khawatir semua yang hadir telah mendengarnya seperti guntur. Penguasa Tianyuan Menshan adalah salah satu tokoh terkuat di era ini, tokoh legendaris kuasi suci termuda. Sumin bahkan gemetar seluruh tubuhnya dan langsung berdiri dan berkata dengan hormat, Tuan muda, katakan saja, selama keluarga Su kami bisa melakukannya. Bahkan jika kami mengerahkan seluruh kekuatan kami tidak akan menolak. Saya terus mengetuk meja dengan jari saya dengan tenang. Nangong Wentian di samping saya melihat ini. Dan langsung mengerti maksudnya dan berkata, kami datang untuk melamar putri Anda. Setelah kata-kata ini keluar, aula menjadi sunyi senyap. Ternyata Tianyuan Menshan ingin melamar keluarga Su kita. Mungkinkah mereka melamar wanita itu? Setelah mereka bereaksi, seluruh keluarga Su meledak menjadi keributan. Semua orang membelalakan mata mereka dengan ekspresi tidak percaya dan menebak. Benar saja, setelah Sumin mendengar ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia secara alami mengerti bahwa Sulilah yang pantas untuk Anda lamar secara pribadi. Namun, Sumin masih memiliki sedikit keberuntungan dan bertanya dengan ragu. Ada banyak wanita luar biasa di keluarga Su. Saya tidak tahu siapa yang disukai tuan muda, saya akan segera memanggilnya. Biarkan tuan muda memenuhi keinginannya.
Saya berkata dengan gembira, saya menyukai putri Anda. Mata tuan muda sangat bagus sehingga dia menyukai putri saya. Namun, adik perempuan saya masih sangat muda, saya khawatir dia tidak akan memuaskan tuan muda dalam banyak hal. Saya sekali lagi menyela Sumin, bukan adik perempuan Suyao, tetapi kakak perempuannya, putri kandung Suli. Mendengar ini, semua orang di keluarga Su terdiam. Melihat ini, saya tidak marah. Kepala keluarga Su, Anda bisa memanggil Suli sekarang. Meskipun keduanya berbicara dengan suara pelan. Orang-orang di sekitar mereka masih bisa mendengar dengan jelas di lingkungan yang begitu tenang. Segera, para tetua keluarga Su menjadi gelisah. Dan berbisik kepada Sumin di sampingnya, kepala keluarga, kita tidak bisa menyetujuinya. Putri kandung adalah milik keluarga Su kita. Harta di telapak tangan kita tidak boleh menikah dengan orang luar. Reaksi orang-orang di bawah bahkan lebih sengit, memprotes dengan keras. Ekspresi Sumin juga sangat jelek. Pada saat ini, ada seorang pemuda dengan wajah tegas di bawah. Setelah mendengar apa yang Anda katakan, tinjunya mengepal dan matanya menunjukkan ekspresi kemarahan. Beraninya kamu memikirkan wanitaku. Sepertinya kamu mencari kematian. Orang ini adalah protagonis pria, Su Aotian. Awalnya, Su Aotian adalah seorang murid cabang keluarga Su dengan bakat biasa-biasa saja. Namun, suatu hari, seolah-olah dia tersadar. Kultivasinya meningkat pesat dalam sebulan dan menjadi murid jenius. Namun, yang tidak diketahui orang lain adalah di dalam cincin yang dia kenakan, terdapat jiwa yang kuat. Ini juga rahasia terbesarnya. Saat itu, sebuah suara kuno terdengar di benak Su Aotian. Tubuh Ice Phoenix Suli akan sangat membantumu. Jika kamu bisa menaklukkannya dan berkultivasi ganda dengannya, tubuh pertempuran pembakaran langit di tubuhmu dapat diaktifkan lebih cepat. Ini adalah kesempatan besar. Mendengar ini, Su Aotian mengangguk dengan gembira dan menjawab, Guru, jangan khawatir, Suli adalah wanitaku. Aku tidak akan pernah membiarkan murid sampah ini menyentuhnya. Kemudian, dia melihatmu dan hatinya berubah menjadi rencana. Dia ingin mencari bantuan orang lain. Tak lama kemudian, sosok Su Aotian menghilang di tengah kerumunan. Saat itu, kepala keluarga, Su Ming, yang duduk di kursi utama dan tidak mengatakan sepatah kata pun, perlahan berkata, karena tuan muda menyukai dewi keluarga kami, ini benar-benar keberuntungan yang telah dilatih keluarga Su selama ribuan tahun. Namun, pernikahan adalah hal yang sangat penting. Sebaiknya kalian berkenalan terlebih dahulu dan bertukar perasaan. Tidak terburu-buru untuk membahas masalah pernikahan. Setelah mengatakan itu, dia menatapmu dengan tatapan penuh harap. Setelah mendengar ini, aku juga mengerti. Maksud Su Ming, apakah ini agar aku mundur setelah bertemu Suli? Baiklah, kalau begitu, hancurkan semua pikiranmu. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara yang indah terdengar dari atas, Ayah, bawa dia ke sini. Su Ming sedikit terkejut. Dia tidak menyangka putrinya telah mendengarkan percakapan di sini. Kemudian, dia diam-diam berdoa dalam hati, Putriku, bisakah kamu membiarkannya? Su Ming kembali sadar dan berkata dengan hormat, Tuan muda, silakan lewat sini. Aku bangkit dan mengikuti. Su Ming meninggalkan tempat ini. Melihat paman kedua masih ingin ikut, aku menolaknya. Aku tidak ingin lampu sorot menonton di dekatku. Nangong Wentian melihat ini. Dan berteriak dengan dingin kepada orang-orang di belakangnya, sebaiknya kalian tidak membuat masalah. Jika Su Ruocheng mengalami sedikit kerugian. Kemarahan Tianyuan Menshan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh keluarga Su kalian. Kemudian, aura yang luar biasa meledak, ekspresi semua orang berubah, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Di dalam lubang itu adalah ketakutan. Tak terkalahkan, tak terkalahkan. Sangat tidak terkalahkan. Ini jelas ahli tingkat atas. Mereka tidak menyangka bahwa pengikut yang tampak biasa ini memiliki kultivasi yang begitu menakutkan. Inikah kediaman Tianyuan? Sementara Su Ming membawa Lu, kemeja di punggungnya sudah basah kuyup, wajahnya pucat, dan di dalam hatinya ada rasa takut yang berkepanjangan. Kediaman Tianyuan benar-benar sarang harimau. Tidak heran kali ini kamu datang. Hanya dengan satu orang. Ternyata ada kartu truf seperti itu. Namun, aku yang mengikuti di belakang Su Ming. Tidak merasakan kelainan apapun karena tekanan Nangong Wentian tidak menyerangmu. Aku hanya merasa cuaca hari ini sangat panas. Apakah berjalan bisa membuat berkeringat? Atau calon ayah mertuaku terlalu payah? Di loteng, wajah halus Suli tampak rumit. Dia tidak menyangka tuan muda kediaman Tianyuan akan datang sendiri untuk melamar. Apa yang terjadi di bawah barusan? Dia rasakan dengan jelas. Sejak bakatnya terungkap sejak kecil, banyak keluarga kaya datang untuk melamar. Namun, kesopanan kepada istana dan wajah ayah dapat menolak. Tetapi kali ini yang datang untuk melamar adalah kediaman Tianyuan. Pada saat yang sama, dia memiliki keraguan di hatinya, yaitu mengapa kamu ingin menikahinya. Jelas mereka berdua belum pernah bertemu. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sebuah ketukan terdengar.
Suming di luar pintu berkata dengan hati-hati, Tuan Muda Ye ada di sini. Segera sebuah suara jernih dan merdu terdengar, biarkan dia masuk. Setelah mendengar ini, Suming memberimu senyum yang lebih buruk dari menangis, lalu menatapmu dan berkata dengan getir. Tuan Muda, silakan masuk. Aku sedikit bingung, lalu langsung mendorong pintu hingga terbuka. Dalam perjalanan ke sini, aku melihat sebuah nama yang agak mirip dengan Suli, tetapi sedikit kekanak-kanakan. Tampaknya dia baru berusia 14 atau 15 tahun. Ketika lewat, dia menatapku dengan mata ingin tahu. Mungkin itu adik perempuan Suli, Su Yao. Meskipun dia masih muda, dia bisa dilihat sebagai bibit kecantikan. Setelah masuk, aku dengan rasa ingin tahu melihat-lihat lingkungan di dalam ruangan. Ini adalah pertama kalinya aku memasuki kamar seorang gadis. Kamar Suli sangat sederhana. Di atas meja, selain cermin kayu, ada beberapa perlengkapan rias dan tidak ada yang lain. Aku mengangguk, aku juga sangat menyukai tata letak ini. Segera setelah berjalan melewati lorong yang panjang, sosok seorang gadis perlahan muncul. Aku hanya melihat sepasang kaki giok yang dibungkus sutra putih, putih dan halus. Dari pengalamanku selama bertahun-tahun, kaki ini jelas yang paling sempurna. Sutra yang digunakan oleh peri sutra putih jelas terbuat dari sutra. Itu adalah bahan yang sangat bagus, pasti terasa enak di tangan. Sebuah suara renyah dan merdu terdengar. Sudah cukup melihatnya? Aku mendongak dan melihat wajah cantik, rona merah yang menyentuh jiwa. Sedang menatapku dengan dingin, Suli melipat kedua tangannya di depan dada. Rambut hitamnya di belakangnya sangat indah. Mengenakan gaun peri kaca, seluruh dirinya tampak seperti peri. Auranya mulia namun dingin. Membuat orang sedikit kecanduan, seperti bunga teratai di tanah es. Jika ada satu-satunya kekurangan, yaitu, dia terlalu dingin. Karena konstitusinya, dia memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Semakin dekat, semakin terasa jelas. Melihat adegan ini, aku tidak bertele-tele, dan mengatakannya dengan jujur. Belum cukup melihatnya, bisakah aku melihatnya sekali lagi? Suli tidak menyangka kamu akan begitu terus terang. Ini membuatnya sedikit bingung untuk sementara waktu. Setelah lama terdiam, dia berkata, kamu bilang kamu ingin menikahiku? Mendengar ini, aku menjawab dengan tegas. Benar. Sementara Suli di seberang, dengan jawaban yang begitu pasti, tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun, dan perlahan berkata, Tuan muda ini hanya mengejar dao agung dalam hidup ini. Adapun hal-hal seperti cinta anak-anak, aku belum pernah mempertimbangkannya. Tuan muda, tarik kembali kata-katamu dan carilah jodoh lain. Setelah mengatakan itu, dia menatapmu dengan gugup, seolah takut kamu akan marah. Aku juga tidak marah karena malu, hanya berkata dengan tenang. Memang, setiap orang memiliki pengejarannya sendiri, aku bisa mengerti. Dengan alasan ini, tampaknya sempurna. Melihatmu tidak hanya tidak marah, tetapi juga mengatakan hal seperti ini, mata Suli tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kejutan. Pada saat yang sama, dia juga sedikit terkesan denganmu. Aku tidak menyangka kamu adalah orang yang begitu pengertian. Tampaknya rumor di Kyoto itu sedikit palsu. Memikirkannya, dia memeriksa kamu lagi. Senyum muncul di wajahnya yang halus. Penampilan ini lumayan. Jika bakatnya tidak terlalu buruk, dia mungkin akan mengejarku. Dirinya yang dulu mungkin akan tergoda. Namun, sekarang dirinya sudah dewasa. Selain itu, dengan bakatnya, dia pasti tidak akan terbatas pada Dayo. Apalagi tidak akan mempercayakan masalah seumur hidup di sini. Tapi tidak masalah. Jika pihak lain memaksaku, mungkin pengadilan akan membantuku. Melihat ekspresi bersemangat Suli, aku kemudian menyela. Nona Su, aku mengerti bukan berarti aku setuju. Jadi, apakah ini berarti kamu menolak rumah Tianyuan? Senyum di bibir Suli membeku setelah mendengar ini. Seolah merasa salah dengar. Apa katamu? Aku bilang aku mengerti kamu, tapi bukan berarti aku setuju. Jadi, apakah kamu menolak rumah Tianyuan? Aku berjalan maju dan mencubit dagunya yang putih dan mengatakan setiap kata. Setelah melihat ini, sedikit kemarahan muncul di mata biru Suli. Kemudian dia menepis tanganmu dan segera mengeluarkan pedang giok yang menunjuk ke lehermu. Kau berani mengancamku? Apa kau tidak takut aku membunuhmu? Melihat itu, aku tersenyum tipis. Nona Su, apa kau berani membunuhku? Jika kau membunuhku, seluruh keluarga Su akan ikut terkubur bersamaku. Saat itu, kau akan menjadi pendosa keluarga Su. Atau kau bisa mencari perlindungan dari pengadilan kekaisaran? Tapi apakah mereka benar-benar akan demi seorang jenius yang belum berkembang? Menyinggung kediaman Tianyuanku? Apalagi kau percaya pada Su, bukan pada Yo. Setelah mendengar itu, wajah Suli penuh dengan keterkejutan, tidak menyangka kau menebaknya. Dengan pikiran dan intrik seperti ini. Apakah dia benar-benar seorang playboy sederhana? Mungkin semua orang tertipu. Saat ini secercah rasa takut melintas di mata Suli. Di hatinya muncul sedikit rasa takut, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa melihat menembusku. Aku melanjutkan mengancam. Titik lemah terbesar keluarga Su Mu, bukankah itu ayahmu, Su Mingming? Jika dia kehilangan posisi penguasa kota,
Mungkin keluarga Suemyu akan hancur selamanya, kan? Kediaman Tianyuanku memang tidak besar, tetapi untuk melakukan hal-hal ini. Bagi ayahku, itu hanyalah masalah satu kata. Jadi kau juga tidak ingin ayahmu kehilangan posisi menterinya karena ini, kan? Setelah mendengar itu, wajah cantik Suli langsung pucat pasi, mata indahnya kehilangan cahayanya. Dan matanya bahkan sedikit memerah. Melihat penampilannya yang menyedihkan, aku juga menunjukkan ekspresi yang sama. Dan melanjutkan, saat aku datang tadi, aku melihat seorang wanita yang agak mirip denganmu. Tetapi lebih muda, cocok untuk dijadikan menantu perempuan sejak kecil. Itu pasti adikmu, Suyao, kan? Jika kau tidak ingin menikah denganku dan menukarnya, itu juga bukan tidak mungkin. Begitu kata-kata itu selesai, kultivasi Suli meledak, dan di matanya ada sedikit niat membunuh. Dia mengangkat pedangnya dan meletakkannya di lehermu sambil menggertakkan gigi dan berkata, jika kau merusaknya, aku pasti akan membunuhmu. Aku di samping langsung terlempar beberapa meter oleh kekuatan ini. Dan tenggorokanku tanpa sadar dipenuhi dengan bau amis. Jadi, inikah titik lemahnya? Aku tersenyum pahit. Dan menelan darah yang naik, demi mendapatkan informasi ini, aku hampir merenggut nyawaku sendiri. Namun, untungnya semuanya sesuai dengan harapan. Melihat Suli yang masih mengamuk, aku menghibur. Tentu saja ini hanya berdasarkan pada situasi jika kau tidak setuju. Jika kau menikah denganku, aku tentu tidak akan melakukan apapun pada yang lain. Setelah mendengar itu, niat membunuh di mata Suli baru saja mereda sedikit, tetapi dia masih menatapku dengan wajah tegang. Baik, aku setuju untuk menikah denganmu. Jika kau punya sedikit pun niat pada adikku, bahkan jika aku mati, aku akan membunuhmu. Tenang, Nangong Chengku selalu menepati janji. Ayo pergi dan beritahu klanmu. Melihat punggungmu yang pergi, ekspresi rumit muncul di wajah cantik Suli. Tetapi setelah beberapa pemikiran, dia tetap mengikuti. Lihat, Nangong Cheng turun sendirian. Mungkinkah dia ditolak? Sudah kubilang. Dewi, bagaimana bisa kau menyukai anak manja seperti ini? Sungguh badut, jika ini tersebar. Mungkin seluruh kota akan menertawakannya besok. Anggota keluarga Su melihatmu turun dan berbisik, mata mereka penuh ejekan. Suming juga diam-diam merasa lega, matanya menunjukkan sedikit keberuntungan. Nangong Wentian mengangguk seolah berpikir, sepertinya sudah menduganya. Sepertinya aku harus menggunakan cara paksa. Saat berikutnya, mereka melihat sosok cantik itu muncul dan mulai berdiskusi. Bagaimana mungkin? Ini pasti palsu. Turun pun, lalu kenapa? Dewi pasti tidak akan setuju menikah dengannya. Setelah kegembiraan singkat, para murid keluarga Su ini tampak terkejut dan tidak percaya. Suming bahkan membelalakan matanya, lalu seolah memikirkan sesuatu, matanya menunjukkan ketakutan, tidak berani memerintah Suming. Sudut mulut Nangong Wentian menunjukkan senyuman. Dia sedikit terkejut. Sepertinya putranya ini lumayan juga. Suli langsung berkata, ayah, aku sudah setuju untuk menikah dengannya. Suara dingin dan merdu ini bergema di seluruh aula. Setelah mendengar dengan jelas, senyum para murid keluarga Su ini hampir menghilang. Seketika, seluruh keluarga Su menjadi sunyi senyap. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu, aku tidak setuju. Terlihat Su Aotian bergegas datang bersama rombongannya. Su Aotian tampak cemas, tetapi melihat bahwa dia belum terlambat. Orang-orang dari keluarga Su melihat kedatangan Su Aotian dan mulai berdiskusi. Bagaimana bisa dia? Apakah dia akan melawan Nangong Cheng? Tidak heran dia adalah jenius kedua dari keluarga Su kita. Inilah aura yang seharusnya dimiliki keluarga Su kita. Semua orang sangat terkejut setelah melihatnya. Setelah mendengar ini, mata indah Suli menunjukkan sedikit kejutan. Ternyata dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sedikit kesan baik. Dia masih sedikit mengerti tentang Su Aotian. Lahir dari keluarga cabang. Awalnya bakatnya biasa-biasa saja, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia tiba-tiba menunjukkan bakatnya dan membuat banyak kemajuan. Su Aotian juga sering ingin berdiskusi dengannya, membahas masalah kultivasi. Namun, dia sibuk berkultivasi dan tidak punya waktu untuk berdiskusi, jadi dia selalu menolak. Namun, jika hanya mengandalkannya menghadapi raksasa seperti Istana Tianyuan, masih tidak ada harapan. Memikirkan hal ini, mata Suli menjadi redup kembali. Ekspresi Suli acuh tak acuh. Mengenakan gaun putih, auranya sangat luar biasa. Duduk di kursi emas ungu, dia menunduk dan meniup kuku jarinya yang indah. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Su Aotian berbicara kepada lelaki tua di sampingnya. Penatua Wang, aku mengandalkanmu untuk segalanya. Orang tua di sampingnya mengenakan jubah panjang berwarna kuning keemasan. Meskipun rambutnya sudah putih semua, tetapi vitalitas di tubuhnya sangat kuat. Jelas, dia adalah seorang ahli yang kuat. Teman kecil Aotian, tenang saja. Serahkan saja padaku. Seorang gadis cantik di sampingnya berbicara. Benar, kakak Aotian, tenang saja. Kakekku juga memiliki sedikit pengaruh di ibu kota, pasti bisa membantumu menegakkan keadilan. Yushuan, aku percaya padamu.
Su Aotian merasa lega. Wang Yusuan merasa malu setelah mendengar itu. Su Aotian menatap Suli dengan tatapan penuh cinta. Sebaliknya, ketika dia menoleh untuk melihat Suming, tatapannya menjadi dingin. Selama ada aku, Su Aotian, hari ini, jangan harap seorang murid keras kepala bisa menyentuh Suli. Setahun lalu, dia secara tidak sengaja menyelamatkan seorang lelaki tua di alam rahasia. Tak disangka, lelaki tua ini ternyata adalah Tuan Wang dari ibu kota. Kemudian, dia dihormati oleh keluarga Wang sebagai tamu terhormat. Saat ini, secara bertahap ada orang yang mengenal orang-orang di sekitarnya. Lihat, bukankah itu mirip dengan Tuan Wang dari keluarga Wang? Kudengar Tuan Wang dari keluarga Wang telah lama menghilang, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik tua yang sombong. Bukankah wanita di samping Su Aotian itu adalah putri kecil keluarga Wang, Wang Yusuan, yang terlahir dengan tubuh spiritual? Su Aotian ternyata mengenal orang-orang ini. Kalau begitu, hasil Dewi hari ini sulit diprediksi. Benar, Nangong Cheng ini hanyalah murid keras kepala. Dia pantas menikahi Dewi kita. Untuk menikah, dia harus menjadi seorang jenius seperti Su Aotian. Segera, semua orang mendukung Su Aotian. Setelah lama terdiam, Suming berbicara setelah mempertimbangkan dengan cermat. Beraninya kau, murid kepiting, ingin melanggar keluarga? Dia berdiri dan marah. Anak ini benar-benar bodoh. Berpura-pura dengan keluarga Wang, kekuatan kelas 1. Bagaimana mungkin bisa menandingi Tianyuan Menshan? Tindakannya ini tidak berbeda dengan mengundang kebencian bagi keluarga Su. Pernikahan Dewi adalah keputusan keluarga Su. Terlebih lagi, itu adalah keputusan Dewi sendiri. Apa kau pikir kau bisa menghalangi hanya dengan membawa beberapa orang? Dia melanjutkan dengan marah, tatapannya tertuju pada Su Aotian. Ingin membuat Su Aotian mundur dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Lagi pula, masalah di sini tidak bisa diputuskan oleh beberapa orang ini. Su Aotian tertegun sejenak oleh raungan ini. Dia berdiri di sana dengan linglung. Aku menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Mendengar ini, Su Aotian meraung, kepala keluarga, Nangong Cheng itu terkenal sebagai anak nakal di ibu kota. Bagaimana bisa kau menikahkan Dewi yang begitu luar biasa dengannya? Bukankah itu akan menghancurkan masa depan Dewi? Tak disangka, lelaki tua ini ternyata begitu tidak tahu berterima kasih. Jika dia mendapatkan Suli di masa depan, dia pasti akan menghancurkannya menjadi abu. Memikirkan hal ini, kilatan ekspresi suram melintas di matanya. Suming menatap Su Aotian yang begitu tidak tahu berterima kasih dan meraung. Beraninya kau, bocah ingusan, mengajariku? Suming sangat marah dan kemudian meledakkan kultivasinya. Embusan angin kencang meniup Su Aotian keluar. Sungguh bodoh. Bagaimana mungkin orang seperti itu menjadi jenius keluarga Su? Dia tidak memiliki pandangan keseluruhan sama sekali. Memikirkan hal ini, kultivasinya meledak lebih jauh, dan matanya sedikit kecewa. Tepat pada saat ini, Tuan Wang mengambil tindakan. Dia hanya melambaikan tangannya dan menghilangkan kekuatan ini. Lao Su, tak disangka kau menjadi begitu hebat sekarang. Kau bahkan tidak bisa melindungi putrimu sendiri. Kau benar-benar tidak pantas menjadi seorang ayah. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Su Aotian dan menghibur. Teman kecil Aotian, izinkan aku membantumu menangani masalah ini. Aku pasti tidak akan membuatmu kecewa. Suming merasa sangat pahit setelah mendengar ini. Namun, di permukaan, dia masih sangat marah. Kau benar, aku memang tidak pantas menjadi seorang ayah. Namun, dalam menghadapi keberadaan seperti Tianyuan Menshan, siapapun yang datang mungkin tidak bisa menolak. Sebagai keluarga di ibu kota kekaisaran, Anda seharusnya tahu apa konsekuensi dari campur tangan dalam urusan keluarga Su. Kemudian, aura di tubuhnya tidak sebanding dengan aura Zhen Feng. Dia juga seorang ahli di alam Zifu, tentu saja tidak takut pada Wang Tua, tetapi Wang Tua bergegas datang. Seharusnya ada dukungan lain. Mendengar ini, Wang Tua mencemooh, aku tidak takut dengan konsekuensinya. Hari ini, teman kecil Aotian, ini adalah urusanku, aku ingin melihat siapa yang berani menghalangiku. Tiba-tiba aura yang lebih kuat meledak dari tubuhnya. Langsung menekan Suming, bahkan halaman pun sedikit berguncang, ekspresi Suming berubah, tampak sangat terkejut, Anda benar-benar menerobos ke alam Daneng. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang ketakutan dan menciut seolah-olah salah dengar. Ternyata seorang Daneng harus tahu bahwa di wilayah benua Zifu dapat mendirikan sekte dan menjadi penguasa suatu daerah, sedangkan Daneng dapat dihormati, dan orang suci bahkan lebih sedikit lagi. Keberadaan yang tak terkalahkan tanpa perang. Ini juga berkat teman kecil Aotian. Jika bukan karena dia, aku khawatir aku tidak akan memiliki harapan untuk menerobos ke Daneng. Su Aotian yang kekar juga membuka mulutnya dan mencemooh, bagaimana, orang tua, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikanku? Wang Yusuan di samping setelah mendengar ini. Juga menunjukkan sedikit senyum di matanya, Suming merasa sedikit gemuruh setelah mendengar ini, tidak menyangka anak ini tidak tahu sopan santun. Masih begitu bangga dengan kelicikannya, pada saat ini Suli tiba-tiba berbicara, kalian sudah cukup. Jangan membuat keributan di keluarga suku, aku sudah setuju untuk menikahi Nangong Cheng. Ini adalah keputusanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga dan ayahku,
Sandiwara ini harus dihentikan. Wenyan Suaotian memandang Suli dan meraung. Aku tidak percaya, pasti dia mengancammu, bukan? Pada saat ini, kesan Suli terhadapnya langsung turun ke titik beku. Mengapa orang ini begitu tidak tahu berterima kasih? Bahkan tidak mengerti sindiran ayahnya, dan juga menghina ayahnya, dan juga tatapan di matanya dipenuhi dengan kekurangan. Bahkan lebih baik dari Nangong Cheng, Suaotian setelah mendengar ini juga melihat ke arahmu. Nangong Cheng, apakah kamu masih seorang pria? Berani melakukan tetapi tidak berani bertanggung jawab. Pada saat ini tatapan semua orang tertuju padamu. Pada saat ini aku menggunakan tatapan melihat semut. Memandang Suaotian, dan berkata dengan dingin, jadi kenapa? Jadi kenapa tidak? Barusan sistem mengingatkan bahwa orang ini adalah putra takdir. Wenyan Suaotian menuduhmu dengan marah. Kamu orang cacat dengan kualifikasi kelas 2, berani tidaknya bertarung denganku. Setelah Suaotian selesai berbicara, melepaskan alam laut spiritualnya, pada saat ini Wang Yusuan juga menimpali. Ya, kamu bajingan, berani tidaknya bertarung dengan kakak Aotianku. Dengan ekspresi sangat benci di matanya, melihat provokasi keduanya, aku tersenyum. Senyum seperti Suli yang jahat sebelumnya di dalam rumah, yang lain merasa sedikit tidak dapat dijelaskan setelah melihatnya, hanya Suli yang melihatnya dengan ketakutan di matanya. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, kedua orang ini akan sial. Kemudian aku melihat paman kedua di samping dan berkata, paman kedua, lumpuhkan dia. Setelah kata-kata itu jatuh, aura yang sangat kuat dilepaskan, seluruh langit berubah warna, sayap pasir pertempuran ruang hampa yang mengerikan memenuhi seluruh aula. Seolah-olah semua orang melihat sosok Nangong Wentian yang bergerak cepat di tengah lautan darah dan gunung mayat, dan tiba-tiba muncul di depan Suaotian. Dia mencengkeram lehernya seperti mengangkat anak ayam. Saat itu, bayangan ilusi di dalam cincin melihat ini. Wajahnya penuh dengan kesungguhan. Ini adalah pembangkit tenaga alam Raja Dewa. Aku tidak menyangka akan salah menilai. Dia benar-benar menyembunyikan dirinya begitu dalam. Saat ini, wajah Wang Yusuan tegang, menoleh dan menatap Wang Lao memohon. Kakek, cepat selamatkan kakak Aotian. Wang Lao di samping sudah berlutut di tanah entah sejak kapan. Seluruh tubuhnya berkeringat dingin, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. Dia sama sekali tidak salah melihat sosok seperti itu. Niat membunuh seperti itu, dia pasti dewa pembunuh dari penjara utara. Nangong Wentian, memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Aku tidak menyangka bahwa kali ini aku ingin datang untuk mencegah Tuan Muda Istana Tianyun, tetapi malah bertemu dengan orang yang begitu keras kepala. Dia tidak bisa bergerak. Tapi dia sudah bisa merasakan bahwa ada aura yang kuat yang menatapnya. Jika dia bergerak sedikit, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Kakek, ada apa denganmu? Wang Yusuan melihat kondisi Wang Lao dan wajahnya penuh kepanikan. Wajah cantiknya pucat pasi. Detik berikutnya, saat pedang-pedang kecil berwarna darah ini menembus seluruh tubuh Suaotian. Dalam sekejap, Suaotian menjadi manusia darah. Darah menetes. Saat ini, Suaotian tidak bisa lagi merasakan kultivasinya. Dia benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Beberapa orang merasa senang setelah melihatnya, sementara yang lain menunjukkan kegembiraan jahat. Biasanya sangat arogan, itu pantas didapatkan. Wang Yusuan melihat Suaotian, yang seperti manusia darah, dengan ekspresi linglung dan mata merah. Pada saat ini, suara sistem bergema di benaknya. Menekan putra takdir, Suaotian. Hadiah berupa 100 tahun kultivasi pahit. Apakah Anda ingin menerimanya sekarang? Dan aku, yang duduk di atas, tiba-tiba mendengar nada prompt dari sistem. Setelah sadar kembali, aku dengan paksa menekan kegembiraan di hatiku. Aku tidak menyangka bahwa menekan Suaotian ini akan membawa kejutan yang tak terduga. Lindungi auramu. Suara dingin itu terdengar lagi. Detik berikutnya, kekuatan yang tak henti-hentinya melonjak dari dalam tubuh Nangong Cheng dan terus meningkat. Tempat tubuh, latihan ki, pembentukan yayasan. Laut spiritual. Hanya dalam beberapa napas, dia telah mencapai alam laut spiritual, kultivasi yang sama dengan para jenius top. Dia benar-benar langsung mencapai laut spiritual. Ini adalah alam yang tidak bisa dicapai bahkan setelah berkultivasi seumur hidup. Orang biasa ingin berkultivasi ke alam laut spiritual. Tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga waktu untuk mengendap. Setidaknya 100 tahun, paling banyak ribuan tahun. Dan Suli, yang akan segera menikah, usianya saat ini mungkin hanya laut spiritual. Ini bisa dikatakan sebagai lompatan besar. Setelah menikah besok, mendapatkan konstitusi mata ganda akan menyucikan sumsum kembali. Saat itu, barulah awal dari tak terkalahkan. Setelah sadar kembali, aku tiba-tiba berkata, serahkan sisanya pada paman kedua. Bajingan ini akan kubunuh sendiri. Mendengar ini, semua orang sedikit terkejut. Tak disangka kau sendiri yang akan membunuh Suaotian. Namun, mereka pikir itu masuk akal. Suaotian baru saja menghinamu seperti itu, aneh jika kau tidak marah. Mendengar itu, Nangong Wentian mengangguk dan berjalan di belakangmu. Berkata, karena keponakan ingin membunuhnya. Biarkan dia membunuhnya. Ekspresi Suli rumit, tak disangka kau sangat membencinya.
Sepertinya hari-hariku di keluarga Nangong tidak akan mudah. Aku perlahan berjalan dan menghunus pedang di pinggangku. Melihatmu mendekat, mata Suaotian juga merah padam. Nangong Cheng, jika aku tidak mati hari ini, aku pasti akan kembali dan membantai seluruh keluargamu di masa depan. Saat ini, bayangan di cincin menghibur. Aotian, tenanglah. Keluarga Nangong kecil bukanlah apa-apa. Selama aku ada, kau pasti akan bangkit kembali di masa depan. Dia juga sedikit menyesal. Tak disangka kali ini bertemu lawan yang tangguh. Kau tahu, mereka belum pernah gagal sebelumnya. Mungkinkah itu benar-benar kecelakaan? Berpikir begitu, lelaki tua di cincin itu tidak bisa menahan diri untuk melirik. Lebih baik tidak melihatnya, sekali lihat langsung kaget. Sial, kapan dia menembus alam laut spiritual? Bukankah dia baru saja berlatih tubuh? Orang lain tidak bisa melihatnya, tetapi sebagai orang yang pernah melangkah di atas orang suci, dia bisa melihatnya. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Dia menyembunyikannya begitu dalam. Jika demikian, aku harus mengingatkan Aotian. Memikirkan hal ini, matanya dipenuhi dengan kesungguhan dan suasana hati. Melihat ekspresi marah Suaotian, aku cenderung berpikir bahwa aku pasti tidak bisa membunuh Suaotian sekarang. Akan lebih baik jika aku bisa memaksanya mengeluarkan beberapa kartu truf. Suaotian menahan rasa sakit yang hebat dan melihat lelaki tua di laut kesadarannya. Dunia yang mulia, apakah mantra Ki Kuning Bulu Gantung benar-benar dapat melindungi jantungku? Tentu saja, bayangan itu mengirimkan suara tenang dan percaya diri. Mendengar kata-kata ini, Suaotian langsung merasa lega. Di masa depan, dengan adanya guru, kebangkitan kembali bukanlah hal yang mustahil. Bagaimanapun, guru adalah tokoh kuno, keberadaan di atas orang suci dalam legenda. Metode yang dia tunjukkan sebelumnya membuatnya sangat terkejut. Memikirkan hal ini, matanya kembali bersinar, dan sudut mulutnya terangkat dengan senyum menghina. Dia menutup matanya dan bersiap untuk berpura-pura mati sebentar, lalu langsung menipu langit dan menyeberangi laut. Melihat kau akan membunuhnya. Saat ini, Wang Yusuan berdiri. Dia dengan lembut berjalan di depan Suaotian, merentangkan tangannya, sosoknya yang mungil bergetar. Kau tidak bisa membunuhnya, dia tampak sangat takut pada pria di depannya. Aku memandang Wang Yusuan dengan bingung. Mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Saat ini, aku dengan serius mengamati gadis di depanku. Wang Yusuan mengenakan gaun kuning muda. Meskipun penampilannya tidak secantik Suli, tetapi dia juga dianggap sebagai kecantikan yang tiada tara, murni dan menawan seperti gadis tetangga. Selain itu, dia dilahirkan dengan tubuh spiritual. Jika kau bisa berkultivasi ganda dengannya, manfaatnya akan sangat besar. Mendengar ini, Wang Yusuan berkata dengan gemetar. Selama kau tidak membunuhnya, aku akan menyetujui apapun. Lanjutan dari cerita sebelumnya. Mendengar itu, aku menatap Wang Yusuan dengan ekspresi mengejek dan menjawab, bukan tidak mungkin untuk melepaskan Suaotian, tapi aku punya satu syarat. Yaitu kau harus menjadi pelayanku. Mendengar ini, Suaotian langsung panik dan berteriak, Yusuan, cepat pergi. Jangan menyetujui sampah ini. Wang Yusuan semakin ragu setelah mendengar ini. Aku melihat Suaotian yang terus mengoceh di depanku. Aku menggunakan teknik mendalam untuk menyegel mulutnya dengan pikiran ilahi. Kemudian, aku melihat ke arah Wang Yusuan lagi dan mengancam, selama kau menjadi pelayanku, aku bisa berjanji untuk melepaskan kakak Aotianmu. Jika tidak, aku akan membunuhnya di depanmu. Melihat Wang Yusuan yang diam, aku mengancam lagi. Kau tidak ingin melihat kakak Aotianmu mati di sini, kan? Bagaimanapun juga, kau sangat menyukainya. Mendengar kata-kata ini, Suli tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Pada saat ini, Wang Yusuan tampaknya telah mengambil keputusan tertentu dan berkata dengan gigi terkatup, baik, aku setuju. Kemudian, dia menoleh ke arah Suaotian dan menghibur. Kakak Aotian, mulai sekarang, Xuan Er tidak bisa lagi menemanimu. Di masa depan, jangan memprovokasi keberadaan yang tidak bisa kau provokasi. Suaotian menatap Wang Yusuan yang menyedihkan di depannya. Kemarahan di hatinya terhadapmu mencapai puncaknya. Tapi ketika dia memikirkan latar belakang di belakangmu, dia tidak berdaya. Suaotian di samping melihat pemandangan ini dengan amarah di hatinya. Dia ingin berbicara tetapi tidak berdaya. Dia hanya bisa bergumam di sana. Kemudian, aku menjentikan jariku dan mengirimkan pikiran ilahi ke dalam kesadaran Wang Yusuan. Perjanjian tuan pelayan antara keduanya secara resmi tercapai. Sekarang hidup dan mati Wang Yusuan berada dalam pikiranku. Memikirkan pemandangan ini, aku merasa sedikit menyesal. Aku benar-benar semakin jauh di jalan penjahat. Namun, semua orang di hati mereka sedikit menyesal. Aku tidak menyangka nona muda Wang. Pada akhirnya, dia menjadi pelayan Nangong Cheng. Jika ini dikatakan, para pengejarnya pasti akan sangat marah hingga melompat-lompat. Aku melihat Wang Yusuan dan tiba-tiba sebuah ide jahat muncul di benakku. Aku berkata, panggil aku tuan, biar aku dengar. Wang Yusuan tidak berani melanggar. Dia hanya bisa dengan hormat memanggil, tuan. Aku mengangguk puas setelah mendengar ini.
Nangong Wentian di samping juga tidak bisa menahan diri untuk mengacungkan jempol padaku. Sial, keponakanku ini benar-benar punya beberapa trik. Pada saat ini, aku menatap Suao Tian dengan meremehkan dan berkata, karena Wang Yusuan telah menjadi pelayanku, aku juga jujur dan menepati janjiku untuk melepaskanmu. Aku akan membebaskanmu dari hukuman mati, tetapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Kemudian, aku mengambil pedang dan berjalan di depan Suao Tian. Sinar pedang memotong tangan kanan Suao Tian. Wang Yusuan melihat pemandangan ini dan berkata dengan marah, Nangong Cheng, kau tidak tahu malu. Bukankah kau mengatakan bahwa jika aku menjadi pelayanmu, kau akan melepaskan kakak Aotian? Mengapa kau masih memotong tangan kanannya? Mendengar ini, aku menjawab dengan dingin. Karena aku tidak menyukainya. Melihat ini, Wang Yusuan tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat menggunakan sihir untuk menghentikan pendarahan Suao Tian. Namun, Suao Tian di samping pucat pasi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika aku memotong tangan kanannya, cincinnya juga jatuh. Ini adalah rahasia terbesarnya. Kemudian, dia mulai mengambil cincin itu seperti orang gila. Wang Yusuan di samping melihat Suao Tian di suara yang benar-benar kehilangan akal sehatnya kurang memiliki semangat dan kematangan seperti di awal. Dia juga merasa sedikit kecewa di hatinya. Aku menyeringai penuh arti, berjalan ke Suao Tian dan berbisik, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak menyadari jiwa di dalam cincin itu? Tadi aku merasakan aura jiwa muncul dari cincin dan memasuki tubuhmu. Kemudian, di depan Suao Tian, aku mengambil cincin itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpananku. Suao Tian dipenuhi amarah melihatnya. Gadis yang dicintainya direbut, bahkan kesempatan rahasia terbesarnya juga direbut olehmu. Memikirkan semua ini membuatnya pingsan seketika. Aku menggelengkan kepala dan menghela nafas penuh misteri, putra takdir ini terlalu tidak tahan terhadap pukulan. Kemudian aku menoleh untuk melihat Nangong Wentian di samping. Paman kedua, biarkan mereka pergi. Nangong Wentian mendengar perintahmu, dan Suanji menarik kembali auranya. Wang Lao terengah-engah. Mengalami kejadian ini, dia merasa seperti kembali dari gerbang neraka. Aku berkata kepada Wang Lao, bahwa Suao Tian pergi. Mungkin dia masih bisa diselamatkan. Wang Lao hanya bisa menggelengkan kepala dan membawa Suao Tian, yang tergeletak di tanah seperti anjing mati. Kepala keluarga Su seharusnya bisa memahami junior ini, kan? Setelah mendengar ini, Suming berkeringat dingin. Mana berani dia tidak setuju, dia hanya bisa mengiyakan. Bagus dia dilumpuhkan. Suao Tian ini biasanya sombong dan lalim karena memiliki sedikit bakat, menindas generasi muda di keluarga Su. Aku sudah berencana untuk menghadapinya beberapa hari ini. Tanpa diduga, dia malah diselesaikan oleh tuan muda. Sungguh melegakan. Faktanya, kata-kata Suming tidak bohong. Banyak murid di tempat kejadian yang telah ditindas oleh Suao Tian, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya karena malu. Aku melihat sikap Suming dan mengangguk puas. Baguslah, aku kira aku lancang membersihkan gerbang untuk kepala keluarga Su, dan kepala keluarga Su tidak akan senang. Membersihkan gerbang untuk kepala keluarga Su, aku tidak akan bertindak sekejam ini. Lagi pula, tidak masalah jika dia mempermalukanku. Mempermalukanmu? Kau adalah calon ayah mertuaku. Bagaimana mungkin aku mentolerir orang kecil seperti ini bertindak lancang? Aku hanya bisa memberinya pelajaran untukmu. Saat aku mengatakan ini, wajahku tampak marah, seolah-olah aku masih belum merasa puas. Semua orang di tempat kejadian mengungkapkan ekspresi terkejut setelah mendengar kata-kata selanjutnya. Memang ada benarnya. Memikirkan hal ini, pandangan mereka tentangmu sedikit berubah. Tetapi Suming mendengar maksud untuk mengalihkan tanggung jawab. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi gelap. Meski begitu, dia hanya bisa menerima tanggung jawab ini. Tuan muda benar-benar perhatian, sangat memikirkan orang tua ini. Ini benar-benar membuatku sedikit tersentuh. Di mata orang luar, ini adalah menantu yang baik dan memiliki hubungan yang baik dengan ayah mertuanya. Pada saat ini, Nangong Wentian menyela, baiklah, karena masalah hari ini sudah selesai. Maka kita harus membahas tanggal pernikahan. Segera aku menepuk kepalaku dan menatap Nangong Wentian dan berkata, paman kedua yang paling perhatian. Aku hampir melupakan masalah ini. Kepala keluarga Su di samping menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Akhirnya giliranku juga. Suming menatap Suli dengan tatapan iba, tetapi dia harus memberanikan diri. Secara teori, hari apa yang kamu inginkan untuk menikah? Keluarga Su mencibir dalam hati setelah mendengar ini. Mereka punya pilihan? Hanya bisa berkata dengan dingin, terserah keputusan tuan muda. Seketika, tatapan penasaran semua orang tertuju pada Yun. Tepat pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar. Pilihan pertama, menikah besok, hadiah artefak kelas atas. Pilihan kedua, menikah sebulan lagi, hadiah setetes darah emas naga sejati, dan mendapatkan 10 poin kesukaan dari keluarga Su. Pilihan ketiga, menikah setahun kemudian, hadiah 50 tahun kultivasi, dan mendapatkan 20 poin kesukaan dari keluarga Su. Setelah melihat ini, aku tidak ragu sedikit pun dan langsung memilih yang pertama. Darah emas naga sejati dan 50 tahun kultivasi.
Juga pantas dibandingkan dengan artefak kelas atas. Aku sama sekali tidak membutuhkan kesukaan Suli. Aku hanya ingin menikah dengan Suli. Yang penting mendapatkan artefak kelas atas. Aku memilih dan berkata, kalau begitu, menikah besok saja. Setelah kata-kata ini keluar, wajah Suli menjadi semakin pucat. Jika bisa ditunda beberapa bulan, mungkin masih ada kesempatan untuk melawan. Jika besok, apakah hidup ini benar-benar akan hancur di tanganmu? Suming di samping juga tidak menyangka akan secepat ini. Wajahnya sedikit ragu, dan dia dengan hati-hati berkata, bagaimana kalau sedikit lebih lama? Lagi pula, aturan pernikahan di Benua Agung adalah menunggu 3 bulan. Mendengar ini, aku menggelengkan kepala dan berkata, pada pagi hari keempat, seluruh ibu kota tahu tentang pernikahan tuan muda dari kediaman Tianyuan. Yang paling mengejutkan adalah objek pernikahannya. Ternyata adalah Dewi saat ini. Dalam satu malam, hati banyak pemuda di Benua Agung hancur. Mereka mengutukmu dalam hati dan ingin menggantikanmu. Pada saat yang sama, ada berita lain yang keluar, yaitu putri kecil dari keluarga Wang Yusuan, ternyata menjadi pelayanmu. Semua ini karena memohon untuk seorang pria. Setelah kejadian ini, banyak pria yang matanya merah dan sangat kecewa. Wang Yusuan adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di ibu kota. Memiliki banyak pengejar. Hanya dalam satu hari, separuh dari 4 wanita tercantik di ibu kota jatuh ke tanganmu. Ini juga membuat banyak orang menghela nafas. Ada orang yang lahir di Roma, ada orang yang lahir sebagai sapi dan kuda. Tentu saja, suara-suara yang merugikanmu ini semuanya ditekan oleh kediaman Tianyuan. Dan yang tidak aku ketahui adalah di dalam istana Kekaisaran Benua Agung. Seorang pemuda feminin yang mengenakan jubah kuda, setelah mendengar laporan dari bawahannya, seketika aura membunuh yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Entitasnya adalah pangeran ketiga dari dinasti saat ini. Pada saat ini, dia menekan amarah di hatinya dan berkata, apa katamu, Dewi Suli? Hari ini akan menikah dengan si sampah itu? Kasim tua di depannya menjawab dengan gemetar, benar. Dia tiba-tiba meledakkan kultivasinya dan menjatuhkan Kasim tua itu. Mengapa aku, dengan bakat tingkat rendah dan tubuh raja alami, tidak sebanding dengan si sampah itu? Jika demikian, Nangong Cheng, jangan salahkan aku karena mengambil nyawamu. Berani menyukai wanitaku. Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya untuk merebut pengantin wanita nanti. Dia tidak boleh membiarkan Nangong Cheng berhasil. Di sisi lain, di dalam sekte pedang awan merah, seorang murid dengan cepat berlari ke arena bela diri dan berteriak dengan keras, saudara senior Lan Feng, ada masalah besar. Dewi akan menikah. Selain itu, tanggalnya tepat pada Jingze. Kudengar dia akan menikah dengan Nangong Cheng dari Tianyuan Fu. Mendengar ini, Lan Feng langsung tidak tenang. Nangong Cheng si sampah itu juga pantas menikahi Dewi. Dia langsung memaki dengan marah, matanya dipenuhi amarah. Benar-benar tidak setenang awalnya. Seperti cahaya bulan putih di hatinya yang dirusak oleh anjing. Sangat tidak nyaman. Adik laki-laki di sebelahnya bertanya dengan hati-hati, kakak senior, semua orang di sekte tahu bahwa kamu mengagumi Dewi Suli. Lan Feng berkata dengan dingin, aku tidak akan pernah membiarkan sampah itu mendapatkan Dewi. Kemari, hari ini aku akan pergi ke Tianyuan Fu untuk merebut pengantin. Pada saat ini, secercah niat membunuh muncul di matanya, lalu sosoknya menghilang di tempat. Di sisi lain, setelah Liu Ruyan mendengar ini, sedikit rasa ingin tahu muncul di wajahnya yang sangat cantik. Dia pernah mendengar nama Nangong Cheng. Dia tidak menyangka wanita itu akan menikah dengannya. Berpikir seperti ini, matanya menjadi semakin penasaran, dan senyum muncul di sudut mulutnya, memutuskan untuk mengikuti Lan Feng dan yang lainnya. Apa yang tidak dia ketahui adalah rasa ingin tahu ini akan merugikan dirinya sendiri. Istana Kerajaan Dazhou berada. Seorang pria parubaya mengenakan jubah naga duduk di singgasana naga. Tubuhnya dikelilingi oleh energi naga. Auranya seperti jurang maut yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat matanya terbuka dan menutup, aura kaisar terungkap. Dia adalah kaisar dinasti Dazhou, Raja Dazhou. Pada saat ini, Raja Dazhou perlahan berkata, kamu bilang tuan muda Nangong yang boros dari keluarga Nangong akan menikahi Suli? Di bawah panggung, seorang penjaga yang mengenakan jubah hitam menjawab dengan gemetar, benar. Kasim di samping juga segera berkata, Yang mulia, kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil di Tianyuan Fu. Ini jelas merupakan rencana mereka untuk menargetkan keluarga Huang kita. Kepala keluarga Suming, adalah menteri istana kita. Siapa yang tidak tahu ini? Dan Dewi keluarga Su secara alami termasuk dalam istana kita. Tindakan Tianyuan Fu mereka seperti ini. Bukankah itu tamparan telanjang di wajah kita? Ekspresi Raja Dazhou menjadi semakin dingin setelah mendengar ini. Diam. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Apakah kamu perlu memberitahuku? Suanji. Dia melambaikan tangannya. Langsung menampar Kasim ini hingga terbang. Dia kemudian berkata dengan dingin, bagus, Tianyuan Fu yang bagus. Keluarga Nangong yang bagus. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka semakin makmur dan semakin tidak menganggapku serius. Dazhouku akan lebih baik diubah menjadi Danangong.
Memikirkan hal ini, dia merasa sangat marah di dalam hatinya, dan ingin segera memerintahkan orang untuk memusnahkan mereka. Namun, ini hanyalah pikiran. Dia benar-benar tidak bisa melakukan ini. Bagaimanapun, istana sekarang sedang menurun. Dan Tian Yuanfu menjadi semakin kuat. Bahkan di pengadilan, Nangong Zhan yang menjijikan itu benar-benar membuatnya memutarbalikkan fakta. Dia hanya bisa menutup satu mata. Jika dia tidak cukup kuat, bagaimana dia bisa jatuh ke keadaan ini? Tunggu sampai Nangong Cheng keluar sendirian dan kemudian menyergapnya. Kemudian, secercah kegilaan muncul di mata Raja Dazhou. Nangong Zhan, bukankah kamu sangat peduli pada putramu? Kalau begitu, aku akan membuatnya mati duluan, lalu mengirimmu untuk bersatu kembali dengannya. Pengawal berjubah hitam itu terkejut mendengar jawaban itu. Ketahuilah bahwa 10 pembunuh Tianjie itu adalah 10 ninja tingkat Zipu. Sungguh tangan yang besar. Sepertinya kebencian yang mulia terhadap Nangong Zhan telah mencapai batasnya. Saat ini, di dalam kediaman Su. Suli duduk di depan cermin, pelayan di sampingnya sedang membantunya merias wajah. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan. Namun, itu tetap tidak bisa menutupi kecantikannya yang mempesona. Gaun pengantin merahnya yang mewah seperti bunga yang mekar. Menonjolkannya menjadi cantik dan menawan. Ibu Su, yang berdiri di samping, menatap putrinya yang cantik dan menawan di depannya, hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Dia menghela nafas pelan dan berkata, "Putriku, ibu minta maaf padamu. Jika ayahmu tidak becus, keluarga kita tidak akan jatuh ke titik ini. Kamu juga tidak perlu menikah dengannya." Saat mengatakan ini, suara Ibu Su sedikit tercekat. Air mata juga perlahan membasahi matanya. Beberapa waktu lalu, Ibu Su keluar untuk mengurus sesuatu, dan baru hari ini dia kembali ke rumah. Akibatnya, dia mengetahui berita bahwa putrinya akan segera menikah. Suli memegang tangan Ibu Su untuk menghiburnya. "Tidak apa-apa, Ibu. Ini adalah keputusanku sendiri. Jangan salahkan siapapun, dan jangan salahkan ayah." Melihat putrinya begitu pengertian, Ibu Su semakin merasa sakit hati. "Setelah kamu menikah dengan keluarga Nangong, jika kamu mengalami perlakuan tidak adil, kamu harus memberitahu ibu. Ibu pasti akan menuntut keadilan untukmu." Senyuman muncul di wajah cantik Suli. "Jangan khawatir, Ibu. Kultivasiku adalah alam Linhai. Kultivasiku jauh lebih tinggi darinya. Kalau mau menindas, aku yang akan menindasnya." Mendengar ini, Ibu Su baru merasa lega. Tiba-tiba, suara langkah kaki ringan terdengar dari luar pintu. Seorang gadis dengan fitur wajah yang agak mirip dengan Suli masuk. Tubuhnya mungil tapi tumbuh dengan anggun. Meskipun dia kecil dan lincah saat ini, dia sudah memiliki bibit kecantikan. Gadis itu berkata dengan gembira, "Kak, kamu sangat cantik hari ini." Suli menyentuh kepalanya dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu naik ke sini untuk memberitahu kami sesuatu?" Setelah mendengar ini, Su Yao baru bereaksi dan berkata, "Hadiah pertunangan dari keluarga Nangong telah tiba. Ayah menyuruh kalian turun dan melihat-lihat." Ibu Su dan Suli saling bertukar pandang setelah mendengar ini, mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Kemudian, mereka berdua mengikuti Su Yao turun. Setelah Suli bertiga turun dan melihat pemandangan di depan mereka, mereka juga terkejut. Beberapa tetua berkata dengan sangat terkejut, "Ini adalah pil penerobos alam, bahkan ada 3. Ketahuilah bahwa ini sangat berharga di luar sana. Bahkan jika kita menjual seluruh keluarga Su kita belum tentu bisa membeli satu. Cepat lihat, sebenarnya ada esensi darah binatang buas tingkat Dewa Raja. Masih Xuan Bing Feng. Jika ini dikeluarkan, seluruh bumi harus diguncang." Tak disangka Tian Yunfu begitu dermawan. Kalian lihat di sini, ada juga 3 teknik kultivasi tingkat abadi. Selain itu, dalam hadiah pertunangan ini, ada juga beberapa hal yang biasanya sulit dilihat. Bahkan ada beberapa harta yang hanya ada dalam legenda. Hadiah pertunangan seperti ini benar-benar terlalu mengejutkan. Mungkin hanya Tian Yunfu di seluruh benua yang bisa memberikannya. Su Ming bahkan lebih gembira. Pil penerobos alam ini hanyalah pil penyelamat hidupnya. Kalian harus tahu bahwa dia sudah terjebak di alam Zifu selama lebih dari 10 tahun dan belum berhasil menembus. Baru-baru ini dia sudah memutuskan untuk menyerah. Tak disangka Tian Yunfu memberinya kejutan besar. Dengan pil penerobos alam ini, dia bisa menembus ke alam Mahayana hari ini. Ini adalah keinginan yang selama ini dia impikan. Suli melihat esensi Phoenix S misterius tingkat Dewa Raja di depannya dan juga sedikit tergoda. Jika dia menyerap esensi ini, kekuatannya pasti akan meroket. Dapat dikatakan bahwa esensi ini dibuat khusus untuk tubuh Phoenix S-nya. Saat ini, ekspresi Suli sedikit rumit dan dia diam-diam berpikir dalam hati bahwa sepertinya menikah dengannya mungkin bukan hal yang buruk. Ibu Su bahkan melihat hadiah pertunangan ini dengan mata berbinar. Seringkali, sikap pihak laki-laki dapat dilihat dari hadiah pertunangan. Dari sini terlihat bahwa ketulusan keluarga Nangong terlalu besar. Sama sekali tidak seperti main-main, tetapi lebih seperti ingin memperlakukan dengan serius. Saat ini, semua orang memiliki pikiran yang sama di dalam hati mereka. Tampaknya menikahkan Dewi bukanlah tidak mungkin. Saat ini,
Di luar gerbang Tian Yunfu tergantung lentera merah yang meriah. Orang-orang datang dan pergi dengan ramai. Para bangsawan yang datang bahkan tidak ada habisnya. Hari ini adalah hari pernikahan Tuan Muda Tian Yunfu. Orang-orang yang datang termasuk pemimpin sekte, kepala keluarga, dan bahkan para tetua dan penguasa Tanah Suci. Bahkan banyak anggota keluarga kerajaan dari pengadilan kekaisaran yang datang. Singkatnya, di dinasti benua, hampir semua tokoh penting telah datang. Inilah pengaruh Tian Yunfu. Saat ini, Nangong Cheng berdiri di atas panggung dan berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri pernikahan saya hari ini. Nangong Cheng, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika di kemudian hari ada hal yang membutuhkan bantuan Tian Yunfu saya, jangan ragu untuk mengatakannya. Mendengar hal itu, para tamu di bawah dengan hormat berkata, tidak. Suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menghadiri pernikahan Tuan Muda. Itu adalah keberuntungan yang kami kumpulkan selama 8 kehidupan. Selain itu, kecantikan dan bakat Dewi sangat luar biasa dan sangat cocok dengan Tuan Muda. Kami berharap Tuan Muda tidak meremehkan hadiah kecil yang kami bawa. Saat ini, di seluruh aula, terdengar suara seperti ini. Semua orang sangat memuji. Namun, di sebuah sudut, ada seorang pria feminin dengan kejam. Tidak peduli apakah dia belum lahir atau takdir surga, aku tidak pantas mendapatkannya. Sampai itu juga pantas mendapatkan Dewi, dia hanya berani memarahi dalam hatinya, tetapi tidak berani langsung mengatakannya. Pelayan di sebelahnya melihat sekeliling dan berbisik, Yang Mulia Pangeran Ketiga, hari ini sebaiknya kita tidak membuat masalah. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Tian Yuanfu. Yao Bei tidak mengerti setelah mendengar itu, lalu mengapa membuat keributan? Mungkinkah mereka berani membunuhku di depan umum? Hari ini, aku akan membuat si sampah ini kehilangan muka. Memikirkan hal ini, senyum dingin muncul di wajahnya, jelas sudah memikirkan bagaimana mempermalukannya nanti. Para pelayan di samping tidak berani berbicara lebih, diam-diam menghela nafas dalam hati mereka. Tak lama kemudian, Suli dan aku muncul di panggung. Aku mengenakan gaun putih, sangat tampan, dan sosokku sangat tinggi dan lurus, memancarkan aura bangsawan bawaan. Auranya membuat banyak wanita di tempat kejadian menoleh. Suli juga mengenakan gaun pengantin, 3.000 helai rambut perak tergerai di bahunya. Alisnya seperti lukisan tinta, wajahnya yang cantik dilukis dengan riasan tipis, membuatnya yang sudah cantik dan menawan menjadi lebih mempesona. Membuat orang-orang di tempat kejadian tidak bisa menahan napas setelah melihatnya, seperti bidadari dari langit ke-9. Umumnya indah dan mendebarkan. Ketika keduanya berdiri di sana, ada semacam kecocokan yang tak dapat dijelaskan. Nangong Zhan bertepuk tangan dengan gembira, melihat menantu perempuannya yang begitu cantik, matanya menjadi sedikit merah saat dia tersenyum. 11R, apakah kamu melihatnya? 1 penghormatan kepada langit dan bumi, 2 penghormatan kepada orang tua. Penghormatan suami istri. Saat lelaki tua yang memimpin selesai membaca, aku dan Suli saling berpandangan. Suli melihat wajah tampan itu, merasakan aura pria itu, tetapi tidak bisa menahan rasa malu. Wajah ini memang memiliki daya tarik tertentu, Suli tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Dia telah melihat banyak pria yang luar biasa. Tetapi hanya kami yang memiliki ketampanan yang luar biasa. Akan lebih baik jika dia tahu diri. Jangan sombong dan mendominasi. Tinggallah dengan tenang di rumah sebagai vas bunga. Aku dan dia bisa menjadi rekan seperjuangan. Tidak masalah untuk menikah. Suli menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya, dan saat ini aku di seberangnya. Sama sekali tidak memperhatikan ekspresi puas Suli. Tepat pada saat ini, suara sistem terdengar, menyelesaikan pernikahan dengan Suli, hadiah segera diberikan. Hadiah berat akan segera diberikan, apakah akan menerimanya sekarang? Sementara di bawah panggung, semua orang memuji. Pria tampan dan wanita cantik. Tuan Muda dan Dewi sangat cocok. Pada saat ini, orang-orang di samping juga menimpali. Ya, mereka benar-benar pasangan yang ditakdirkan, terlalu cocok. Mereka berbicara satu demi satu, sangat memuji. Tepat pada saat ini, pembawa acara melihat suasananya. Sudah hampir selesai, dan dengan cepat berteriak untuk mengirim pengantin pria dan wanita ke kamar pengantin. Setelah Suli mendengar kata-kata kamar pengantin, wajah kecilnya langsung memerah karena malu, dan pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari sudut, orang itu adalah Pangeran Ketiga, Yao Bei. Kudengar Tian Yuanfu penuh dengan talenta, maka pasti Tuan Muda Tian Yuanfu juga sangat kuat. Hari ini aku ingin menantang Tuan Muda, kuharap Tuan Muda tidak pelit memberikan petunjuk. Sambil berkata begitu, dari tubuh Yao Bei, kekuatan aura yang besar terpancar. Jika Tuan Muda merasa perbedaan kultivasinya terlalu besar, aku bisa menekan hingga setingkat denganmu untuk bertukar petunjuk, juga mempertontonkan pertarungan yang menarik untuk semua yang hadir. Pasti sebagai suami Dewi, kau tidak akan menolak, kan? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh arena gempar. Pangeran Ketiga dinasti Yao ini ingin menghancurkan panggung,
Semua orang bisa melihat bahwa dia ingin menjebak Nangong Cheng. Jika Nangong Cheng menerima tantangan, dengan bakat tingkat 2, orang yang tidak berguna, bagaimana mungkin bisa menang? Pangeran ketiga adalah jenius tiada tara dengan kualifikasi tanpa tingkat. Jika tidak menerima tantangan, itu berarti kau takut, dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tidak peduli pilihan mana, tidak ada solusi. Setelah mendengar ini, wajah Nangong Cheng menjadi dingin dan hendak bertindak untuk menyelesaikan Yao Bei. Suaraku yang dingin terdengar. Menantangku, Yao Bei juga pantas, suaranya tidak keras, tetapi bergema di seluruh aula. Tepat pada saat ini, suara sistem di benak tiba-tiba terdengar. Fenomena penglihatan ganda kuno telah aktif. Apakah ingin menyembunyikan fenomena untuk tuan rumah? Tanpa ragu sedikit pun aku menjawab, tidak perlu menyembunyikan, buat keributan sebesar mungkin. Tepat pada saat ini, aura yang sangat menakutkan terpancar dari tubuhku. Auranya sangat kuat. Seolah-olah dewa kuno bangkit kembali. Saat ini, di langit ada sepasang mata besar yang memandang rendah semua makhluk hidup. Pada saat yang sama, di langit meledak fenomena yang sangat suci. Bayangan orang suci kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul. Aura mereka berapi-api, aturan dan ketertiban melilit tubuh mereka. Aura mereka sangat kuat, mencuci jiwa. Yang paling mengejutkan adalah, saat ini mereka benar-benar berlutut ke arahmu. Ekspresi semua orang terkejut dan bertanya, mungkinkah ini penghormatan para suci? Seorang lelaki tua tiba-tiba berseru, Tuan Muda Tianyuan Fu luar biasa. Dia akan membangkitkan konstitusi yang sangat kuat. Sangat kuat hingga seluruh dunia terkejut karenanya. Setelah mendengar ini, mata semua orang sangat terkejut. Harus diketahui bahwa fenomena konstitusi es Phoenix Dewi saat itu tidak semengerikan ini. Tepat ketika semua orang mengira ini akan berakhir, fenomena yang lebih menakutkan muncul. 10 bayangan matahari besar muncul di langit, seolah-olah 10 matahari terik menyinari seluruh langit. Rantai ilahi ketertiban di tepi langit melilit tubuhku. Aku memejamkan mata rapat-rapat, seolah-olah dewa muda turun ke dunia. Semua orang yang melihat fenomena mengerikan ini juga pupil matanya menyusut, wajahnya tidak percaya. Saat ini, aku perlahan membuka mata, pupil mataku terbelah menjadi 2, berubah menjadi penglihatan ganda. Sinar ilahi meledak dari mataku, sangat menakutkan. Seolah-olah bisa merobek separuh langit. Saat ini, aku bergumam dalam hati, inikah penglihatan ganda? Sekarang aku merasa seluruh tubuhku penuh kekuatan. Namun tubuhku juga mengalami perubahan besar, dan kultivasiku langsung menembus dari alam Linhai ke alam Suji. Melihat kepala serangga yang begitu mengerikan, aku sudah tidak sabar untuk mencoba kekuatan kedua mata ini. Saat ini, semua orang juga menahan napas. Ketika mereka melihat kedua matamu itu, mereka sangat terkejut, seluruh tubuh mereka terkejut. Tepat pada saat ini, seorang tetua mengenalinya dan berseru. Ini adalah kepala serangga legendaris. Harus diketahui bahwa kepala serangga telah dihormati sebagai nama yang tak terkalahkan beberapa era yang lalu. Dengan munculnya kepala serangga, siapa yang bisa bersaing? Sepertinya dinasti Youo akan berubah. Bahkan seluruh tata letak Dongshenzhou akan berubah karena ini. Orang-orang yang hadir berdiskusi dengan ramai. Mata Indah Suli bersinar dengan cemerlang, sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kamu benar-benar membangkitkan kepala serangga legendaris. Dan garis keturunan Ice Phoenix di tubuhnya saat ini juga menghasilkan rasa takut. Mungkinkah bakat kepala serangga lebih kuat dari Ice Phoenix? Untuk sesaat, ekspresinya agak rumit. Dia pernah berkata bahwa dia akan menikahi seorang pria yang lebih kuat darinya. Tanpa diduga, sekarang itu menjadi kenyataan. Di kehampaan, Nangong Zhan melihat putranya yang kuat dan hatinya sangat bersemangat. Nangong Wentian di bawah juga terbang dan memuji. Kepala serangga legendaris, tanpa diduga muncul di keluarga Nangong kita. Sangat baik, sungguh sangat baik. Segera, sosok yang sangat kuat lainnya muncul. Aura menakutkan membuat orang-orang di bawah tidak berani bersuara, dan wajah mereka menjadi pucat tak tertandingi. Setelah orang-orang melihat dengan jelas, pupil mata mereka sedikit menyusut. Ini ternyata adalah salah satu dari 4 orang suci Agung Youo, orang suci puncak, Nangong Yu, yang juga merupakan bibimu. Nangong Yu mengenakan jubah abu-abu, tubuhnya dililiti aura halus yang sangat kuat. Dia terbang ke depanmu dan melihat kekacauan di mata itu, seolah-olah bisa menelannya. Hatinya tidak bisa menahan kegembiraan. Membuatnya merasakan perasaan berdebar seperti ini, memang benar kepala serangga. Surga memberkati keluarga Nangongku. Sungguh surga memberkati keluarga Nangongku. Melihat ini, aku juga menyapa satu persatu. Salam, kakek. Ayah, paman kedua. Mereka bertiga mengangguk dengan mata yang sangat puas. Tepat ketika Nangong Yu ingin bernostalgia denganmu, dia ditolak olehmu. Kakek, cucu masih memiliki satu hal yang belum selesai. Pergi dan kembali segera. Aku tidak lupa tentang masalah Yao Bei ini. Kemudian menghilang di tempat. Melihatmu menghilang, Nangong Yu sedikit bingung. Setelah mendengar penjelasan Nangong Zhan dan Nangong Wentian, dia menyadari. Wajahnya penuh amarah. Sungguh pengadilan yang baik. Jika Chen Er tidak membangkitkan kepala serangga, bukankah hari pernikahan akan dipermalukan oleh orang ini? Di sisi lain, Yao Bei,
yang bersemangat tinggi, melihatmu membangkitkan kepala serangga. Wajahnya menjadi sangat suram. Tanpa diduga, tamparan di wajah datang begitu cepat, ketika dia melihatmu terbang ke arahnya. Sebuah jejak mundur muncul di hatinya. Tetapi dia berpikir, dan merasa bahwa dia baik-baik saja lagi. Bagaimana jika dia membangkitkan kepala serangga? Aku adalah tubuh raja tingkat 6, jadi mengapa aku harus takut padanya? Selain itu, dia baru saja membangkitkan kepala serangga, dan kultivasinya mungkin hanya di alam Zuji. Mungkinkah kepala serangga bisa membiarkannya membalikan langit? Pada saat yang sama, sebuah ide berani muncul di hati Yao Bei. Jika dia mengalahkannya nanti, bukankah dia bisa beralasan? Memikirkan hal ini, Yao Bei mengarahkan pandangannya ke Suli dan bergumam pada dirinya sendiri. Lihat baik-baik, di mana perbedaan antara dia dan aku? Tepat ketika Yao Bei menyesuaikan mentalitasnya, dia menoleh dan melihat kepala seranggamu. Seketika, tekanan dari jiwa menyelimuti. Saat ini, rasa takut muncul di hatinya. Seluruh tubuhnya gemetar. Aku melihat Yao Bei dan berkata dengan jijik di hatiku, kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatapku secara langsung. Juga bermimpi untuk menantangku. Pada saat ini, seluruh area di sekitarnya berlutut di tanah, cairan perlahan mengalir dari selangkangan mereka, disertai dengan bau mesum. Tanpa bimbingannya, tekanan dari mata ganda terlalu menakutkan, hanya melihat sekilas saja bisa membuat pikiran seseorang goyah dan melahap jiwa. Melihat adegan ini, kami tidak berbalik dan pergi. Karena dia merasa tidak pantas membunuh orang seperti ini, bahkan itu bisa membuatnya melakukan iblis batin. Setelah melihat ini, semua orang berdiskusi dengan ekspresi yang sangat terkejut. Hanya tekanan dari mata ganda sudah cukup untuk mengalahkan jenius dari alam Linhai. Mata ganda benar-benar tak terkalahkan, kami bahkan tidak memiliki keberanian untuk saling menatap. Orang lain menimpali, aku baru saja melihat sekilas mata ganda, dan rasanya seperti akan menelan jiwaku. Sungguh menakutkan. Pemilik mata ganda, tidak boleh dipaksa. Dengan kehadirannya di kehidupan ini, mungkin semua jenius lainnya akan kehilangan cahayanya. Saat ini, mereka menoleh dan melihat sekeliling dengan mengejek. Aku pikir seberapa besar kemampuanmu. Mendengar ejekan mereka, matanya sedikit memerah, dan dia berkata dengan marah, kalian diam. Kemudian, di tengah tawa semua orang, dia menundukkan kepalanya dan meninggalkan Tianyun. Di sisi lain, di pihak keluarga Su Yao berkata, apakah ini kakak iparku? Sangat tampan, sangat hebat. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Su Ming dan Ibu Su di sampingnya tetap diam. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Keduanya saling bertatapan. Sepertinya keluarga Su benar-benar akan terbang kali ini. Di langit, beberapa orang dari keluarga Nangong melihat adegan ini, mata mereka semua menunjukkan keterkejutan. Kekuatan mata ganda memang sesuai dengan reputasinya, hanya dengan aura saja sudah bisa menekan jenius lainnya. Nangong Yu menyentuh janggutnya, matanya sangat kagum. Bahkan aku tidak bisa melihat menembus tingkat kultivasinya. Laut Kilin tampak seperti kekacauan, samar dan tidak nyata. Setelah mendengar ini, Nangong Si berkata dengan bangga, aku membiarkan Nangong Cheng memiliki sosok seorang kaisar agung. Pada saat ini, aku bersin di bawah. Ekspresiku sedikit terkejut. Siapa? Siapa yang mengutukku? Di bawah tatapan terkejut semua orang, aku kembali ke sisi Suli. Saat ini, aku juga tidak melupakan pernikahan. Kamar pengantin yang paling penting belum dimasuki. Kemudian aku menatap Suli dengan bangga dan berkata, bagaimana? Suamimu hebat, kan? Suli mendekat, melihat sepasang mata ganda itu, merasakan tekanan yang sangat kuat, matanya yang indah sedikit menyipit, dan dia membuka bibirnya sedikit dan berkata, lumayan. Setelah mengatakan itu, dia menyadari, suami? Bukankah itu berarti dia secara tidak langsung mengakui identitas ini? Aku menempel di telinga Suli dan berkata dengan suara pelan, nanti akan ada yang lebih hebat. Setelah mendengar itu, wajah cantik Suli langsung memerah, seperti apel matang. Yang sangat cantik, dia tentu saja mengerti apa artinya. Kulihat wajahnya memerah karena malu, dan dia mendorongmu menjauh, tetapi dengan kekuatan yang sangat kecil, seperti dua orang yang sedang bermesraan. Setelah melihat ini, orang-orang di bawah juga menunjukkan senyum terkejut. Lihat, pasangan ini memiliki hubungan yang sangat baik. Benar-benar cocok, ya, seorang raja dengan mata ganda. Seseorang dengan tubuh kelas 9, bakat ungu yang akan lahir di masa depan, aku bahkan tidak berani membayangkannya. Setelah mendengar itu, Suli menjadi semakin malu. Saat ini, Si juga sangat kooperatif dan melanjutkan dengan mengatakan, kalau begitu, silakan pengantin baru masuk ke kamar pengantin. Tepat pada saat ini, suara yang tidak tepat waktu. Berdering lagi, Lan Feng dari urutan kedua sekte pedang awan merah datang untuk meminta bimbingan, tuan muda dari rumah Tianyun. Beberapa sosok muncul di luar gerbang penunjuk pedang, yang memimpin secara resmi adalah kakak senior Lan Feng dari sekte pedang awan merah. Saat ini, dia tidak rendah hati atau sombong, dan sosoknya tegak. Jubah di tubuhnya bergerak mengikuti angin, seolah-olah dia ingin memperebutkan posisi teratas. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mulai berdiskusi.
Ternyata dia adalah murid langsung dari Dewa Raja Dunia, seorang jenius yang langka dalam 100 tahun. Saya mendengar bahwa dia mengalahkan Cai Sukun, seorang jenius dari daftar jenius benua beberapa hari yang lalu. Sekarang akan ada pertunjukan. Pangeran ketiga sebelumnya hanyalah yang kelima di daftar jenius. Tidak ada perbandingan sama sekali di antara keduanya. Saya melihat adegan ini di atas panggung, dan ekspresi saya langsung menjadi dingin. Mempengaruhi kamar pengantin saya berulang kali. Kalian benar-benar pantas mati. Suli melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan warna aneh di matanya. Dengan kedua tangan yang tidak menyenangkan. Bersedekap, dia tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Aku mencubit wajahnya dengan tak berdaya. Tunggu aku kembali dan menghukummu. Kemudian aku berjalan menuju Lan Feng dari kehampaan, dengan temperamen yang luar biasa, seperti raja dari generasi. Lan Feng melihat seorang pemuda yang sangat menakutkan. Berjalan ke arahnya, dia juga tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Siapa kamu? Di mana Nangong Cheng si sampah itu?" Saya tidak memberikan wajah sama sekali dan langsung berkata, "Saya ayahmu." Lan Feng bahkan tidak bereaksi. Dan orang-orang di bawah panggung, setelah mendengar ini, tertawa terbahak-bahak, menatap mereka dengan tatapan seperti badut. Tuan muda hanya tahu cara bermain kata-kata. Itu benar-benar mengecewakan saya. Sepertinya Anda tidak pantas menikahi Suli. Setelah mendengar ini, saya menghela nafas tanpa daya. Ada anjing penjilat lagi. Bergeraklah. Aku akan membiarkanmu 3 gerakan. Mendengar ini, Lan Feng tidak berbicara omong kosong lagi. Kultivasinya langsung meledak. Saya melihat niat pedang yang kuat samar-samar muncul. Memegang pedang tajam, dia turun dari langit seperti naga yang berenang. Pedang ini bernama Gui. Setelah melihat ini, semua orang berseru. Adapun salah satu dari 3 pedang dari sekte pedang, saya mendengar bahwa terakhir kali pedang ini digunakan. Mengalahkan Cai Sukun. Pedang ini sangat membunuh dan sangat tersembunyi. Jika sedikit ceroboh, aku khawatir itu akan ditusuk menjadi lubang darah. Setelah mendengar ini, Suli di bawah tanpa sadar menunjukkan sedikit kekhawatiran di matanya. Mungkinkah Nangong Cheng akan mati di sini hari ini? Kemudian dia bereaksi dan ekspresinya menjadi rumit. Apa yang dia pikirkan? Bukankah kematian Nangong Cheng adalah hal yang baik baginya? Mengapa dia peduli pada orang yang tidak tahu malu ini? Aku melihat Lan Feng dan tertawa kecil. Tidak lebih dari itu. Kemudian, kedua jarinya langsung mencengkeram ujung pedang. Orang-orang yang melihat adegan ini gempar, bahkan Nangong Zhan dan yang lainnya di atas pun. Mau tak mau membelalakan mata mereka. Dalam hati mereka tidak percaya. Inikah kemampuan mata ganda? Sementara Lan Feng langsung tercengang. Pedang yang dia latih dengan susah payah selama 20 tahun berhasil ditangkapnya. Aku menatap Lan Feng dengan tenang dan berkata, "Ini jurus pertama." Kemudian, Lan Feng langsung bereaksi, sosoknya berkelebat dan menjauh. Ekspresinya sedikit tidak rela, jelas tidak terima. Sekali lagi, jurus keempat ilmu pedang Xiun, pedang pembakar langit. Menerima kendali pedang dari jarinya, tiba-tiba berubah menjadi naga api yang hidup, membawa kekuatan yang sangat kuat dan terbang ke arahmu. Setelah merasakan kekuatan ini, ekspresi semua orang juga berubah drastis. Ilmu pedang ini adalah teknik unik Dewa Pedang Wang. Tak disangka diajarkan padanya. Kali ini, Nangong Cheng dalam masalah. Kekuatan pedang ini jelas telah mencapai tahap akhir laut spiritual. Jika dia tidak memiliki cara lain, dia mungkin akan kesulitan menahannya. Mereka menggelengkan kepala, jelas tidak menyukaimu. Aku melihat naga api di depan perlahan mendekat. Aku melihat cahaya ungu terpancar dari mata gandaku, memanggil kekacauan dan langsung menelan naga api ini. Melihat ini, pupil mata Lan Feng menyusut, jadi dia tidak bisa mempercayai adegan di depannya. Saat berikutnya, di dalam kekacauan itu, muncul naga api ungu raksasa yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan naga api Lan Feng sebelumnya, itu hanyalah setitik debu. Naga api ungu ini bahkan memiliki sedikit rona merah, aura di tubuhnya sangat menakutkan. Langsung bergegas menuju Lan Feng dengan kecepatan tinggi. Melihat adegan ini, seluruh kota tercengang dan tanpa sadar menelan ludah. Kemampuan macam apa ini? Melihat naga ungu ini, Lan Feng langsung terpaku di tempat. Ini naga yang aku lepaskan? Pada saat ini, dia sudah menyesal di dalam hatinya. Orang di depannya ini orang aneh macam apa? Lan Feng ingin melarikan diri. Jika naga api ungu ini menyentuhnya, dia pasti akan mati. Pada saat ini, cahaya pedang turun dari langit dan langsung memadamkan naga api ungu ini. Tiba-tiba asap mengepul dan dampak sisa kekuatan menyebar di sekeliling. Sekilas aku melihat ada sosok anggun di tengah asap. Memikirkan semua yang terjadi sebelumnya, mataku langsung menjadi dingin. Kalian semua jangan harap bisa pergi hari ini. Ekspresi semua orang terkejut, tak disangka ada ahli lain. Asap menghilang, sosok tinggi dan ramping berdiri di sana. Liu Ruyan mengenakan gaun panjang biru kehijauan, memegang pedang hijau zamrud di tangannya. Sosoknya anggun, temperamennya mulia, seperti peri yang turun dari surga. Setelah melihat orang ini, ekspresi semua orang terkejut. Kalian lihat, dia adalah Liu Ruyan, gadis suci sekte pedang awan merah.
Pantas saja dia bisa meredakan serangan Tuan Muda. Ini adalah gadis yang disukai surga peringkat ketiga di daftar jenius, pedang tertinggi kelas 8, bintang Huangzi. Kudengar Liu Ruyan adalah salah satu dari 4 keindahan Dayo. Jin Yu melihatnya dan benar saja, namanya tidak bohong. Namun, dia baru saja menyelamatkan Lan Feng, mungkin hari ini sulit untuk berakhir dengan baik. Keberuntungan surgawi. Para tamu di bawah menggelengkan kepala satu demi satu dengan kecewa. Liu Ruyan berkata dengan dingin. Sesama Taois hanya berdiskusi, tidak perlu menggunakan tangan mematikan. Lan Feng senang masih hidup. Masih saja menjadi lemas karena kegembiraan oleh Saintes, lalu berdiri dan ingin membela diri. Memindahkan lumpur kotor ke tubuhmu. Terima kasih atas penyelamatan Saintes, jika bukan Nangong Cheng hari ini. Saat ini, Liu Ruyan berbalik, matanya sangat dingin dan memotong. Diam. Kamu benar-benar bodoh, biasanya di dalam sekte, tidak apa-apa jika kamu suka bermain trik kecil. Di sini masih tidak jujur, benar-benar sia-sia kamu bodoh. Lan Feng melihat mata dingin ini. Juga menghentikan kata-kata di mulutnya, hatinya agak takut, dia belum pernah melihat Saintes memperlakukannya seperti ini. Setelah mendengar namanya, dia masih merasa dingin, hatinya tidak bisa tidak merasa bahwa Ruyan Dading memang ganas, licik, green tea. Hanya saja tidak pernah bodoh, tetapi setelah sadar kembali, dia masih berkata dengan dingin, sparring? Dari awal sampai akhir saya tidak pernah mengatakan itu sparring, karena Anda memilih untuk datang membunuh pada hari pernikahan saya, maka itu adalah kematian Tuan Muda ini. Jika dia tidak mati hari ini di Sekte Pedang Awan Merah, tidak perlu ada. Liu Ruyan mendengar ini dan ekspresinya agak jelek. Dia memang mengenal mereka, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa, jika bukan karena memikirkan persaudaraan. Dia tidak akan menyelamatkan Lan Feng. Liu Ruyan menatapmu dan berkata, kondisi apa yang bisa meredakan amarahmu? Kondisi? Kemudian tatapanku tertuju pada pinggiran kotanya, mataku sangat agresif. Setelah semua orang melihatnya, mereka semua menggelengkan kepala. Tampaknya hari ini ada lagi 4 wanita cantik yang tiada taranya. Akan ditaklukkan oleh Nangong Cheng. Melihat adegan ini Liu Ruyan berkata dengan dingin, mustahil. Jika kamu mengarahkan perhatianmu padaku, maka kamu langsung saja bunuh mereka. Setelah mengatakan itu dia memberi jalan. Tidak lagi melindungi Lan Feng di depannya, tetapi sebagai tuan muda dari Istana Tianyuan, jika hanya karena masalah kecil ini. Untuk menyerang mereka dengan hebat, bukankah itu merendahkan sikap Istana Tianyuan? Dia memiliki kepercayaan diri di antara iblis kecil yang cantik dan imut ini. Dia yakin kamu tidak akan membunuh Lan Feng. Melihat wanita ini dengan ekspresi sombong, dia tidak bisa menahan tawa. Saat ini, suara notifikasi sistem di benak muncul lagi. Opsi 1. Minta maaf kepada Liu Ruyan dan yang lainnya, dan berjanji tidak akan mempersulit mereka lagi. Hadiah 5 poin kesan baik Liu Ruyan. Dapatkan stocking bekas Liu Ruyan. Opsi 2. Minta maaf kepada Lan Feng. Percaya bahwa sebagai tuan muda Istana Tianyuan, seharusnya tidak memiliki sikap yang begitu kecil. Hadiah 1 poin kesan baik Lan Feng. Dapatkan setetes esensi darah naga sejati. Opsi 3, karena kamu sudah memberi jalan, maka aku tidak punya alasan untuk tidak membunuh teman-teman istriku, serang dan bunuh Lan Feng. Setelah melihat 3 pilihan itu, aku langsung memilih yang ketiga, mendapatkan citra teratai kekacauan. Tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mendapatkan citra pamer. Mengapa tidak, meminta maaf kepada mereka? Itu tidak mungkin terjadi di kehidupan ini. Lagi pula, apakah tingkat kesukaan ini penting bagiku? Juga, stocking bekas Liu Ruyan itu. Sungguh menjijikan menggunakan ini untuk menguji kader. Aku berkata dengan dingin. Karena kau sudah minggir, aku tidak akan membunuh istri dan teman-temanku. Kemudian, rune terjalin dari kehampaan, dan seberkas cahaya ilahi meledak dari sana. Itu langsung mengubah Lan Feng menjadi kabut darah. Saat ini, pupil mata Liu Ruyan menyusut, sedikit tidak percaya. Kau benar-benar berani bertindak. Seluruh tempat menjadi gempar, mata semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka Lan Feng akhirnya mati. Aku memandang Liu Ruyan dan mengejek, kau tidak benar-benar berpikir aku tidak berani membunuh, kan? Hanya mengandalkan Sekte Pedang Awan Merahmu? Tidak punya cukup muka untuk membuat rumah Tianyunku memberi muka. Saat ini, aku melihat benih teratai kekacauan sudah diberikan sebagai hadiah, dan aku sangat puas di dalam hatiku. Liu Ruyan menggertakkan gigi peraknya, wajahnya pucat. Kali ini kau membunuh Lan Feng. Setelah kembali ke Sekte, kau pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh pemimpin Sekte. Memikirkan hal ini, dia ingin berbalik dan pergi. Tidak ingin terlalu banyak berkomunikasi dengan orang gila ini. Tepat pada saat ini, aku berbicara lagi. Tunggu, apakah aku bilang kau boleh pergi? Setelah diperas secara moral, kau masih ingin pergi dengan mudah? Sungguh konyol. Liu Ruyan berbalik, matanya yang indah dipenuhi embun beku, dan dia menggertakkan gigi. Aku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu, mengapa kau tidak membiarkanku pergi? Mungkinkah kau ingin mempermalukanku, seorang wanita lemah, di depan umum? Kemudian, aku berkata dengan dingin kepadanya, adalah orang-orang dari Sekte Pedang Awan yang dengan gegabah memasuki rumah Tianyun.
mengganggu pernikahan tuan muda ini. Tuan muda ini curiga bahwa niat mereka tidak jelas. Ayo, tangkap mereka. Setelah kata-kata itu diucapkan, sekelompok penjaga yang mengenakan baju besi emas muncul dalam sekejap. Mata mereka dingin, aura mereka seperti jurang maut, langsung menahan beberapa orang di tempat kejadian. Melihat ini, aku sangat puas. Menargetkan kalian berdua, kan? Ingin datang? Datang saja. Ingin pergi? Pergi saja. Liu Ruyan bahkan tidak sempat bereaksi, dia sudah ditahan oleh beberapa ahli di sampingnya. Saat ini, wajahnya yang cantik pucat, menatap dengan tidak percaya. Dia menemukan bahwa kau benar-benar memutarbalikkan fakta dan melakukan apapun yang kau inginkan. Begitulah Liu Ruyan dibawa pergi dengan ekspresi malu, dan kultivasinya juga disegel. Sebelum pergi, dia menatapku dalam-dalam. Aku melihat bahwa lelucon itu sudah berakhir, dan aku juga berkata dengan suara tua, biarkan semua orang melihat lelucon hari ini. Junior menghukum dirinya sendiri dengan satu gelas. Setelah kata-kata itu diucapkan, aku meminumnya sendiri dengan bebas. Setelah melihatnya, semua orang membalas dengan satu gelas dan bercanda. Menekan pencuri, keberanian tuan muda luar biasa, membuat kami kagum. Ya, murid abadi itu mengandalkan kekuatan yang diberikan oleh istana, dan dia angkuh dan melakukan semua jenis hal buruk. Hari ini juga membuat hati kita nyaman. Setelah mendengar semua orang mengatakan ini, aku juga tersenyum. Benar saja, di dunia kultivasi abadi ini, siapapun yang memiliki tinju yang lebih besar adalah kebenaran, adalah aturan. Pesta pernikahan berlangsung seperti biasa. Di meja makan, Tuan Nangong melihat bahwa pasangan cucunya adalah Dewi Suli, dan dia tersenyum lebar, dan berkata dengan gembira. San 11, ini adalah Yao Naga tingkat kuasi suci yang aku dapatkan dari Beyu Suolisha. Memakannya bagus untuk kecantikan dan meningkatkan kultivasi. Di bawah tatapan terkejut Suli, dia menambahkannya ke mangkuknya dengan ekspresi agak canggung. Aku tidak menyangka hari ini bisa bertemu dengan orang suci legendaris ini, dan bahkan mendapat tambahan makanan. Namun, setelah menyadari panggilannya, wajahnya memerah karena malu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, terima kasih, kakek. Sumin dan Ibu Su yang melihatnya juga menunjukkan senyum di wajah mereka. Sebenarnya, mereka juga sangat terkejut di dalam hati mereka. Perbedaan status antara keluarga Su dan keluarga Nangong sangat besar. Dalam situasi seperti ini, keluarga Nangong masih bisa duduk bersama mereka, itu benar-benar memperlakukan mereka sebagai keluarga. Terlebih lagi, mereka duduk bersama orang suci legendaris dari benua besar. Memikirkan hal ini, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Kejadian ini cukup untuk mereka banggakan untuk waktu yang lama. Setelah Nangong Yu mendengarnya, wajahnya yang seperti kulit kering juga menunjukkan senyum cerah, sangat bahagia. Bagus, 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 cucu menantu yang baik. Karena kamu menikah ke keluarga Nangong kami. Kamu adalah bagian dari kami. Jika anak ini menggertakmu di masa depan, kamu bisa langsung memberitahuku. Aku akan membantumu memberinya pelajaran. Ayahnya tidak berani memberinya pelajaran, apakah kakeknya juga tidak berani? Aku berkata sambil tersenyum. Kakek, bagaimana mungkin aku menggertak istriku? Kemudian aku menoleh untuk melihat Suli dan bertanya. Kamu benar, kan? Setelah mengatakan itu, aku juga mengedipkan mata pada Suli, dengan sedikit permohonan di mataku. Setelah melihatnya, Suli mengangkat sudut mulutnya sedikit, menunjukkan senyum yang indah. Mata indahnya dipenuhi dengan rasa ingin bermain. Dia tidak menyangka bahwa pria yang tinggi dan perkasa ini ternyata memiliki sisi seperti itu. Ini tidak hanya mengurangi kewaspadaannya di dalam hatinya, tetapi juga membuatnya memiliki perubahan pandangan padanya. Dia ragu-ragu sejenak, dan di bawah tatapan memohonmu, dia cenderung ke. Dia sangat baik padaku dan tidak menggertakku. Setelah mendengarnya, aku diam-diam menghela napas lega di dalam hati. Untungnya, wanita ini tidak mengatakan apapun. Namun, tatapan yang baru saja dia berikan. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa Dewi yang terhormat ternyata memiliki sisi seperti itu. Sepertinya aku harus memberinya pelajaran yang baik di malam pernikahan. Setelah Nangong Yu mendengarnya, dia juga mengangguk. Baguslah kalau begitu. Jika bocah bau ini menggertakmu di masa depan, kamu harus memberitahuku. Suli mengangguk dengan patuh, dengan senyum samar di mata indahnya. Melihat pemandangan ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh di dalam hati. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak memiliki keluarga yang begitu lengkap. Untungnya, surga membiarkanku datang ke dunia ini. Namun, satu-satunya penyesalan adalah, sepertinya aku belum pernah bertemu ibuku sejak aku lahir. Dan ayahku juga menghindar untuk berbicara tentang di mana ibuku berada. Apakah dia masih hidup? Bahkan, apa yang terjadi ketika dia lahir saat itu? Satu demi satu pertanyaan muncul di benakku. Seperti mimpi buruk yang menghantuiku untuk waktu yang lama. Ah, sudahlah, jangan dipikirkan. Lebih baik meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Dan semuanya akan diketahui secara alami. Memikirkan hal ini, aku tidak lagi banyak berpikir dan merayakannya bersama mereka. Secara bertahap, hari semakin larut. Di dalam kamar yang remang-remang,
Sesosok tubuh merah sedang duduk di tempat tidur. Di bawah 3.000 helai rambut perak adalah wajah yang sangat cantik. Suli merasa sedikit gelisah. Tangan gioknya yang ramping menggenggam erat, sutra putih yang memancarkan cahaya keemasan dan perak itu juga bergoyang sesekali. Membuat hati terasa gatal, jika bajingan ini masuk, haruskah aku setuju atau tidak? Memikirkan hal ini, wajah cantik Suli sedikit malu. Awalnya dia hanya memiliki satu kekurangan. Sekarang dia telah bangkit dan kembali ke puncak. Bahkan lebih tinggi darinya, sepertinya dia benar-benar sempurna. Segera suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar, Suli tahu bahwa dia datang. Setelah aku masuk, aku melihat Suli duduk di tempat tidur, mengenakan gaun merah, wajahnya yang sangat cantik, bahkan memakai riasan tipis yang pas. Seperti setangkai mawar merah yang cerah, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk memetiknya. Seketika di bawah berkah cahaya redup ini. Aku juga tidak bisa menahan diri untuk sedikit linglung. Lalu melihat bibir merah lembut ini, aku tidak bisa menahan diri untuk menciumnya langsung. Saat ini, mata Suli menunjukkan sedikit kebingungan dan keterkejutan. Dalam hatinya dia berkata, orang ini langsung mencium begitu saja. Ini adalah ciuman pertamaku. Segera nyala lilin juga aku padamkan, di bawah desahan napas yang berat. Samar-samar bisa mendengar erangan lembut Suli. Wendan, jika kamu mengkhianatiku dalam hidup ini, aku pasti akan mengejarmu sampai ujung dunia. Di sini dihilangkan jutaan kata, keesokan paginya, langit berangsur-angsur cerah. Cahaya pagi menerangi kekacauan yang berserakan di tempat tidur, aku membuka mataku, tetapi menemukan bahwa Suli di sisiku sudah pergi. Saat ini aku menyadari. Ada gumpalan gas biru es di dalam tubuhku, yang sangat baik untuk tubuhku. Mungkinkah ini alasan Suli? Selain itu, aku juga menemukan bahwa kultivasiku juga telah menembus dari tahap awal Zifu ke tahap tengah Zifu. Setiap alam dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan puncak, jadi sepertinya tidak jauh dari alam berikutnya. Memikirkan hal ini, senyum muncul di wajahku, tepat pada saat ini, suara notifikasi dingin terdengar. Hari pertama pernikahan, apakah ingin check-in? Aku bereaksi dan segera menjawab check-in. Mendapatkan hadiah, Xing Zimi. Setelah mendengar ini, mataku dipenuhi dengan keterkejutan, jika ada Xing Zimi. Juga bisa menutupi kekurangan dalam aspek ini, selama aku memikirkan Xing Zimi, suara sistem terdengar lagi. Menerbitkan misi, pergi ke Akademi Tianyun untuk check-in. Setelah mendengar ini, aku juga terkejut sesaat, lalu bereaksi, senyum muncul di wajahku, aku memang berencana untuk pergi ke Akademi Tianyun. Tanpa diduga, sistem menyuruhku untuk pergi check-in. Tampaknya kali ini Akademi Tianyun benar-benar harus dikunjungi. Saat ini di ruang tamu kediaman Tianyun. Aku melihat Wang Yusuan yang mengenakan pakaian wanita di depanku dan menggoda, kenapa membiarkanmu memijat tuan muda ini? Pelayan kecil sepertimu masih tidak mau? Wang Yusuan melihat ini dan perlahan berjalan mendekat, tangannya yang kecil dan mungil diletakkan di bahumu dan memijat dengan lembut, matanya yang indah dipenuhi dengan amarah. Namun, dia tidak berani mengungkapkannya, tampak cemberut dan sangat imut, beberapa hari lalu setelah aku membawa Wang Yusuan kembali. Jadi mengirim orang untuk mengajarinya bagaimana menjadi budak wanita yang berkualitas. Sekarang, 2 hari telah berlalu, dan Wang Yusuan berhasil lulus dari Akademi Budak Wanita. Tentu saja, saat ini dia pasti penuh kebencian terhadapmu. Aku memandang Wang Yusuan dan memujinya, keahlianmu lebih baik daripada wanita penghibur di luar sana. Lumayan, lumayan. Sepertinya kamu belajar dengan baik dalam 2 hari ini. Setelah mendengar ini, Wang Yusuan merengek lebih keras. Benar-benar bajingan, beraninya membandingkanku dengan wanita penghibur. Memikirkan hal ini, kekuatan pijatannya menjadi lebih kuat. Aku melihat ke arah Wang Yusuan dan bercanda, pakaian ini sangat cocok untukmu. Tidak sia-sia aku menghabiskan 2 kain abadi untuk memesannya untukmu. Setelah mendengar ini, mata indah Wang Yusuan sedikit terkejut. Ternyata pakaian yang dia kenakan ini membutuhkan 2 kain abadi. Apa itu kain abadi? Setara dengan 20 juta batu spiritual. Awalnya, dia mengira dirinya adalah kain abadi tingkat tinggi. Tetapi dibandingkan dengan orang ini, dia hanyalah setetes air di lautan. Aku tidak peduli setelah mendengar ini. Lagi pula, benda ini memang digunakan untuk dibagikan. Jika tidak, apa gunanya keberadaannya? Setelah mendengar kata-kata tidak berperasaan ini, Wang Yusuan berkeringat dingin dan tidak ingin berbicara denganmu sama sekali. Dia tidak tahu mengapa dia menjadi budak wanitamu. Kebenciannya padamu tampaknya sedikit berkurang. Menatap gadis muda di depannya yang memiliki temperamen dan penampilan yang luar biasa. Dia tanpa sadar memikirkan Suaotian. Sekarang meridian Suaotian telah dilumpuhkan dan dia tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi dalam hidupnya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Semoga dia bisa jujur menjadi orang biasa di masa depan. Dan dia juga telah jatuh menjadi budak wanitamu, dan dia pasti tidak akan menjadi orang yang sama di masa depan. Pada akhirnya, orang harus melihat ke depan. Aku hanya tidak tahu amarah seperti apa yang akan diterima keluarga sekarang setelah mengetahui bahwa dia dibawa pergi oleh Nangong Cheng. Memikirkan hal ini, dia menjadi sedikit khawatir.
Aku melihat Wang Yusuan yang khawatir di depanku dan berkata, "Kenapa? Kamu merindukan rumah?" Sebenarnya, aku juga bukan orang yang tidak masuk akal. Jika kamu berperilaku baik di masa depan, aku secara alami akan membiarkanmu kembali. Setelah mendengar ini, mata indah Wang Yusuan sedikit bersinar dan dia sangat terkejut. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. "Tuan muda, Raja Ilahi Pedang Merah memohon untuk bertemu." Sekarang dia ada di aula depan. Aku melihat Wang Yusuan dan berkata, "Buddha wanita kecil, ayo pergi dan temui Raja Ilahi ini." Wang Yusuan sedikit menciutkan pupil matanya setelah melihat ini. Seorang Raja Ilahi sebenarnya memohon untuk bertemu dengannya? Apakah ini kekuatan rumah Tianyuan? Atau sekte pedang awan merah, sekte top di negara bagian agung? Saat ini, Raja Ilahi Pedang Merah sedikit gelisah. Dengan kedatanganmu, dia diam-diam menghela nafas lega. Raja Ilahi Pedang Merah juga menarik napas dalam-dalam dan berkata setelah melihat ini. "Kursi ini datang hari ini untuk memberikan kompensasi." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang sedikit terkejut. Awalnya, mereka mengira dia datang untuk membuat masalah. Tanpa diduga, dia benar-benar datang untuk meminta maaf. "Kamu bahkan membantai muridmu dan kamu tidak marah?" Melihat ini, aku juga sedikit terkejut. Raja Ilahi Pedang Merah berkata dengan tulus, "Saya tidak mendisiplinkan murid-murid saya dengan ketat. Beberapa hari yang lalu, Tuan Muda mengadakan pernikahan yang agung. Dia mengganggu suasana hatimu. Dibantai oleh Tuan Muda juga merupakan kesalahannya sendiri. Dan wajar jika orang lain diperhatikan oleh Tuan Muda. Ini bukan karena dia tidak berperasaan, tetapi Lan Feng direkrut oleh mantan pemimpin sekte, dan dia bukan murid langsungnya. Kematiannya tidak akan merugikan sekte, tetapi Liu Ruyan adalah yang terpenting, inti kuning pedang buatan sendiri tingkat 8. Di seluruh prefektur, dia juga seorang jenius buatan sendiri yang menentang langit. Ini adalah sedikit ketulusan saya, dan saya berharap Tuan Muda dapat memaafkan saya." Dewa Raja Pedang Merah mengeluarkan barang-barang di dalam kotak dan meletakkannya di tanah. Setelah saya meliriknya, saya menemukan tidak ada barang yang sangat berharga. Adapun formula pedang yang dianggap sebagai keterampilan unik sekte oleh Dewa Raja Pedang Merah. Dia benar-benar mengeluarkan bagian pertama. Saat ini Wang Yusuan menunjukkan ekspresi kerinduan di matanya setelah melihatnya. Karena ada item di dalamnya, bernama 3 pulau dan 8 puncak, yang sangat sesuai dengan tubuh gioknya. Namun demikian, dia tidak berani bersuara, karena barang-barang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia sentuh. Aku sedikit terkejut melihat ini, dia bahkan mengeluarkan keterampilan unik sekte. Saya tidak tahu apakah itu surat loyalitas, ingin bergabung dengan kediaman Tianyuan. Segera setelah itu Dewa Raja Pedang Merah memandang Nangong Zhan dan berkata, "Saya masih memiliki satu permintaan, kekacauan sudah dekat, dan seluruh prefektur belum bergabung dengan aliansi. Saya tidak tahu apakah kediaman Tianyuan masih kekurangan kekuatan bawahan. Saya ingin bergabung dengan kediaman Tianyuan." Saat ini, Nangong Zhan menjawab dengan tenang, "Setuju, izinkan kamu bergabung. Tetapi prasyaratnya adalah kamu harus mengikuti putraku." Wajah Dewa Raja Pedang Merah sedikit gembira, sekarang bergabung dengan kediaman Tianyuan. Raksasa ini, di masa depan, tidak perlu lagi dikekang oleh pengadilan. Ini baginya. Ini adalah hal yang luar biasa. Saya langsung berkata, "Lepaskan jiwa Anda, biarkan saya menanam jejak." Saya tidak ingin dikhianati oleh kekuatan saya sendiri pada saat itu. Dewa Raja Pedang Merah ragu sejenak. Mengertakkan gigi dan berkata, "Bisa." Seluruh tubuh memancarkan seperti Raja Muda. Dewa Raja Pedang Merah membuka matanya lebar-lebar, rasa sakit sedikit muncul. Dia merasa sedikit panik setelah melihat serangga anak-anak, seperti jatuh ke dalam kehampaan, ada rasa krisis yang berasal dari tubuh. Tanpa sadar muncul dorongan untuk menyerah, dia adalah orang kuat di alam Raja Dewa. Bahkan ketika menghadapi serangga anak-anak, dia akan terpengaruh, bakat yang mengerikan ini. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir, berlutut dan hatinya benar-benar ditaklukkan, bawahanmu Cisiao bersedia untuk Tuan Muda berkorban. Setelah saya melihatnya, saya juga menunjukkan senyum puas. Mengikuti saya adalah pilihan paling tepat yang Anda buat dalam hidup ini, di masa depan saya pasti akan naik. Memutuskan segalanya, menjadi keberadaan di atas miliaran makhluk hidup, dan pada saat ini energi misterius dan kuning langit. Cahaya ilahi tanpa warna meledak dengan cemerlang, suara dao bergema, semua orang tampak terkejut. Ini sebenarnya resonansi dao surgawi. Mereka yang dilayani oleh dao surgawi pasti akan memiliki pencapaian yang besar di masa depan. Tanpa diduga, kata-kataku menyebabkan keributan besar. Setelah melihat Cisiao, kekaguman di matanya menjadi lebih kuat. Jelas, dia benar-benar yakin. Ekspresiku tenang, lalu menarik kembali pupil ganda. Bagaimanapun, citra ini terlalu besar dan tidak sesuai dengan gaya penjahatku. Akan ada masalah yang tidak perlu jika aku keluar pada hari kerja. Meskipun aku tidak takut, itu akan menjengkelkan jika aku harus menghadapinya terlalu banyak. Aku melihat ke arah Raja Dewa Pedang Merah dan berkata, "Cisiao, pergi dan jemput Liu Ruyan dan yang lainnya." Ya, melihat punggungnya,
Ada makna yang tidak bisa dijelaskan di mataku. Aku bertanya-tanya bagaimana reaksi Liu Ruyan ketika dia mengetahui bahwa Zhong Neng telah aku rekrut. Setelah semua orang pergi, hanya aku dan Nangong Zhan yang tersisa di seluruh aula. Kemudian, aku dan Nangong Zhan. Menjelaskan sedikit, Nangong Zhan bertanya, kamu akan pergi ke Akademi Tianyuan? Aku menyembunyikan sesuatu dan berkata dengan santai, pergi bermain dan melakukan beberapa hal. Setelah mendengar ini, Nangong Zhan tertawa dan berkata, kalian berdua benar-benar satu watak. Pagi ini, Suli memberitahuku bahwa dia akan pergi ke Akademi Tianyuan. Saat ini, dia pasti sudah berangkat. Aku tidak menyangka kamu juga akan pergi sekarang. Mendengar ini, aku sedikit terkejut. Dia juga pergi ke Akademi Tianyuan? Setelah menyesap teh, Nangong Zhan melanjutkan, melihatnya, sepertinya dia sudah punya rencana. Kebetulan Akademi Tianyuan mulai merekrut murid baru beberapa hari ini. Aku juga mengizinkannya pergi. Oh ya, dia juga memintaku untuk menyampaikan pesan bahwa dia ingin menjadi lebih kuat dan mengejar langkahmu. Setelah mendengar ini, aku sedikit panik, lalu senyum muncul di sudut mulutku. Apakah dia tidak yakin bahwa keduanya melakukan hubungan suami istri pada hari itu? Apakah gadis kecil ini malu dan hanya mencari alasan? Tapi, untuk mengejar langkah suamimu, itu agak sulit. Nangong Zhan berpikir sejenak, lalu berkata, karena kamu akan pergi, kebetulan rumah Tianyuan kita memiliki kuota untuk Akademi Tianyuan setiap tahun. Kamu bisa berangkat besok. Adapun Akademi Tianyuan, aku akan memberitahu mereka sebelumnya. Aku mengangguk dan tersenyum, semuanya terserah Anda. Perasaan memiliki latar belakang ini memang berbeda. Semuanya bisa diurus untukmu. Beberapa hari kemudian, perahu terbang hitam misterius yang sangat besar melintasi langit. Di perahu terbang, aku berbaring dengan nyaman. Wang Yusuan, yang mengenakan pakaian pelayan, memberikan buah spiritual di piring ke mulutku. Pada saat ini, nada prompt dingin terdengar, hari ke-10 pernikahan. Hadiah teknik ilahi patung penekan wilayah. Setelah mendengar ini, sudut mulutku tersenyum. Beberapa hari ini aku hanya mendapatkan hal-hal yang tidak berguna. Hari ini akhirnya datang hal yang bagus. Saat sistem berbicara, formula teknik misterius membanjiri otakku. Penindasan wilayah patung ilahi mengumpulkan kekuatan patung ilahi ke dalam tubuh. 10.000 kekuatan, setiap kekuatan sebanding dengan patung ilahi. Jika 10.000 kekuatan terbangun, maka kekuatan 10.000 patung ilahi akan bertambah dalam. Dengan satu pukulan, gunung dapat terbelah, lautan terputus, dan bintang-bintang hancur. Kemudian, aku langsung duduk bersila dan mulai memahami. Setelah melihat ini, Wang Yusuan juga menunjukkan sedikit minat di matanya dan menyimpan cakram api di tangannya. Dia diam-diam mengawasimu berkultivasi. Ini adalah pertama kalinya dia melihatmu berkultivasi dengan begitu serius. Dia pikir kamu tidak perlu berkultivasi karena kamu sebelumnya selalu santai. Saat ini, aku telah sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi. Segera aku merasakan seolah-olah ada raksasa yang terbangun dan meraung ke langit. Terus berkultivasi, energi darah keemasan langsung melonjak ke langit. Berubah menjadi raksasa emas yang menekan langit dan bumi. Mata indah Wang Yusuan membelalak karena terkejut. Teknik apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Dan saat ini, di langit, ada sosok anggun yang mengawasi. Auranya sangat sempurna dan bulat, bahkan ruang pun sedikit bergetar. Rune-rune di sekelilingnya saling terkait, dan galaksi mengalir di antara buka dan tutup matanya. Bahkan yang terkuat di benua, Nangong Yu, tidak memiliki aura yang begitu menakutkan. Namun, saat ini, dia tidak mengandung sedikit pun niat jahat, seolah-olah membawa semacam rasa sayang. Pantas saja dia putra orang itu. Bahkan fluktuasi kultivasinya pun seperti ini, dia menghela nafas panjang seolah memikirkan sesuatu. Kemudian wanita itu menghilang ke dalam kehampaan. Seolah-olah dia tidak pernah muncul sama sekali. Dan tidak jauh dari Afrika, ada 10 ahli berjubah hitam. Mata mereka sangat kejam, wajah mereka tertutup topeng, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Di Afrika, aku membuka mata. Sepasang pupil ganda seolah bisa merobek langit dan bumi. Meledak dengan cahaya gelap. Energi darah keemasan di sekujur tubuhku juga telah mencapai batas. Merasakan perubahan di dalam tubuh, saat ini aku telah mengaktifkan 10 juta kekuatan dan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Hanya mengandalkan kekuatan fisik, aku telah mencapai puncak alam suzi, bahkan mendekati Daneng. Kekuatan fisikku benar-benar tak terkalahkan di alam yang sama. Dan Wang Yusuan, yang berada di samping, merasakanmu selesai berkultivasi. Juga membuka matanya dan berkata, Tuan, kamu sudah selesai berkultivasi? Setelah menghabiskan waktu bersama selama ini, dia sudah terbiasa memanggilku Tuan. Karena jika aku tidak mengatakan Tuan, aku akan memukul pantatnya. Mendengar ini, aku mengangguk ringan. Sekarang aku sangat membutuhkan pertempuran untuk menguji kekuatanku saat ini. Tepat pada saat ini, para penjaga di luar memberimu hormat setelah melihatmu keluar dan menyapamu dengan hormat, Tuan Muda. Aku mengangguk sebagai balasan. Aku menghitung waktu, 10 pembunuh.
Seharusnya akan segera tiba. Menurut desas-desus di Jalan Tianyuan sebelumnya, Istana Kekaisaran mengirim 10 ahli alam Suzi. Para pembunuh datang untuk membunuh, untungnya ayah sengaja menyebarkan berita, dan secara eksternal hanya mengatakan ada 3 penjaga tingkat Zihu. Sebenarnya, di Afrika ini, hanya ada 3 penjaga tingkat Zihu. Tetapi aku memiliki pelindung Dao, seorang pelindung Dao tingkat kuasi suci, jadi biarkan aku menjelajahi seluruh dunia. Sebuah transmisi suara muncul di benakku, Tuan Muda, 10 pembunuh dari jalan surga tidak lebih dari 100 li dari Afrika. Diperkirakan akan tiba dalam beberapa malam, perlukah aku mengambil tindakan untuk menyelesaikannya? Saat ini, aku berbicara. Tetua MU, tidak perlu kamu mengambil tindakan, hanya 10 tingkat Zihu, aku bisa menekannya dengan tanganku, dan biarkan aku menguji kekuatanku. Orang tua ini mengerti, saat ini suara ledakan yang sangat besar terdengar, Afrika sedikit berguncang. Jelas seseorang menyerang Afrika, dan segera seorang penjaga bereaksi dan berkata dengan keras, "Ayo, lindungi Tuan Muda." Tepat pada saat ini, lusinan sosok hitam secara bertahap muncul di langit, seluruh tubuh mereka berjubah hitam. Aura mereka kuat, jelas mereka datang dengan persiapan, mata mereka dingin, seperti ular berbisa yang memindai semua orang. Pada saat yang sama, mereka memancarkan aura yang kuat. Setelah ketiga penjaga melihatnya, ekspresi mereka berubah. Mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Sebenarnya ada 10 tingkat Zihu, dan pada saat ini Wang Yusuan, yang keluar dari belakang, melihat pemandangan ini. Pupil matanya juga menyusut tanpa sadar. Apakah ada yang ingin membunuh bajingan ini? Memikirkan hal ini, dia merasa gugup tanpa alasan. Agak mengkhawatirkanmu, sosok hitam yang mengepung itu melihat hanya ada 3 tingkat Zihu di Afrika. Dia langsung merasa lega, seolah-olah dia sudah memenangkan segalanya. Setelah ketiga penjaga itu mendengar ini, wajah mereka menjadi semakin pucat. Pria yang memimpin berkata dengan nada menghina, "Tentu saja aku memiliki kepercayaan diri untuk membunuh kalian. Tian Yuanfu ingin membuat kami takut, sungguh konyol, adapun hadiah untuk membunuh kalian. Itu karena tuan muda kalian memprovokasi orang yang seharusnya tidak diprovokasi. Tepat pada saat ini aku menyela. Apakah Raja Dayo memerintahkan kalian untuk membunuhku?" Setelah pemimpin mendengar ini, ekspresinya berubah, lalu dia tertawa terbahak-bahak, "Karena kamu sudah menebaknya, maka aku juga akan memberitahumu. Raja Dayo yang mengirim kami, lalu bagaimana? Bagaimanapun, kamu akan mati di sini hari ini." Setelah kata-kata ini diucapkan, beberapa penjaga itu tampak terkejut. Tanpa diduga, Raja Dayo ingin membunuh Tuan Muda, dan Wang Yusuan di belakang sepertinya mendengar sesuatu yang sangat tidak terduga. Kemudian matanya dipenuhi dengan ketegangan. Bukankah itu berarti para pembunuh ini sangat kuat? Lalu bagaimana bajingan ini bisa baik-baik saja? Aku melihat 10 pembunuh itu dan berkata sambil tertawa, "Informasi yang kalian dapatkan sepertinya palsu." Setelah pemimpin mendengar kata-kataku, dia agak bingung, lalu berkata dengan dingin, "Palsu? Palsu apanya? Afrika kalian hanya memiliki 3 tingkat Zihu. Mungkinkah kamu bisa memunculkan yang lain?" Pada saat ini, pembunuh di sebelahnya berkata, "Pemimpin, kenapa buang-buang waktu dengan mereka? Bagaimanapun, mereka semua akan mati. Mari kita bunuh mereka dengan cepat." Aku sangat tidak suka dengan sikap bocah ini. Pengawal tua itu segera membuat keputusan dan berteriak dengan keras, "Hari ini kita akan berjuang sampai mati untuk melindungi Tuan Muda." Setelah mendengar itu, 2 pengawal lainnya juga meledak dengan kekuatan kultivasi mereka, bersiap untuk bertarung mati-matian dengan mereka. Aku menatap mereka dan berkata dengan dingin, "Kau benar, aku benar-benar bisa menciptakan rahim bagimu." Kemudian aku menghentikan beberapa pengawal ini, aura di tubuhku tidak lagi tertutup, cahaya mengerikan meledak dari mataku. Pemimpin tangan hitam merasakan auramu dan berkata dengan terkejut, "Kau ternyata berada di alam Zifu." Saat ini aku berdiri di kehampaan, rune yang berat terjalin. Aura di tubuhku meningkat hingga ekstrim, seperti Raja Muda. Saat ini aku melihat 10 pembunuh itu lagi dan berkata, "Aku sendiri bisa melawan kalian 10. Nada suaraku membawa kekuatan yang tak terkalahkan. Setelah kata-kata ini keluar, wajah para jubah hitam ini menjadi sangat jelek. Seolah-olah mereka dipermalukan. Sementara di bawah, beberapa pengawal saling memandang dengan ekspresi terkejut. Tuan Muda sebenarnya ingin menghadapi 10 Zifu sendirian? Ya Tuhan. Bisakah ini benar-benar berhasil? Wang Yusuan memancarkan cahaya yang luar biasa di matanya. Momentum tak terkalahkan semacam ini. Di seluruh generasi muda Dazhou, juga langka. Dia harus mengakui bahwa kau saat ini memang sangat menarik. Pemimpin berpakaian hitam juga marah, matanya dingin dengan niat membunuh. Bagus, 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 bocah sombong, hari ini adalah hari kematianmu. Beberapa sosok bergabung ke dalam kehampaan, seolah-olah menyatu dengan awan. Seolah-olah menghilang dari sini setengahnya. Ini adalah teknik rahasia bayangan mereka yang tidak diturunkan, penghindaran kekosongan. Mereka memegang pedang sabit, menahan aura, bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepadamu. Melihat ini, aku juga menunjukkan seringai dingin. Berani bersembunyi di depanku, sungguh menggelikan.
Akhirnya, kedua mataku merah padam, seberkas cahaya tebal merobek langit dan bumi dan langsung menuju ke langit. Dalam sekejap, jeritan terdengar di udara, darah berceceran. Beberapa pengawal di bawah melebarkan mata mereka, sangat tidak percaya. Membunuh 9 Zifu dalam sekejap. Saat ini, seluruh penonton gempar. Melihat orang terakhir, yang juga pemimpin mereka, aku mengejek, sekarang hanya tersisa kau. Saat ini, mata pemimpin berjubah hitam itu penuh dengan ketakutan, seolah-olah melihat iblis. Pada saat inilah dia mengerti mengapa kau mengatakan bahwa intelijen itu palsu. Ini bukan hanya palsu, tetapi juga palsu sepenuhnya. 3 orang dalam intelijen tidak bertindak. Sebaliknya, Nangong Cheng, yang harus mereka lindungi, membunuh 9 Zifu sendirian. Dan sekarang hanya tersisa dia seorang diri. Mungkinkah Raja Dazhou sengaja menjebak mereka? Saat ini, kemungkinan seperti itu muncul di benaknya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memucat. Sementara di bawah, beberapa pengawal juga sangat bersemangat, merasa bangga dengan tuan muda mereka. Di masa depan, siapa yang berani mengatakan bahwa tuan muda istana Tianyuan kita adalah sampah? Aku pasti akan menampar mulut mereka beberapa kali. Mata indah Wang Yusuan juga sangat terkejut. Aku tidak menyangka bahwa kau begitu kuat. Itu tidak bisa digambarkan sebagai jenius, ini hanyalah monster. Bahkan Dewi Suli tidak pernah begitu hebat. Alam Zifu pada usia 18 tahun akan menakuti banyak orang. Terlebih lagi, kekuatan tempur ini juga menentang surga. Tampaknya aku mengikuti bajingan ini juga tidak akan. Saat berikutnya, pemimpin berjubah hitam menggunakan pembakaran hidup sebagai harga, terbang dengan cepat ke bawah. Kultivasinya sudah berada di puncak setengah langkah, setelah membakar hidupnya. Dia telah mencapai alam kekuatan besar. Karena aku tidak bisa membunuhmu, maka aku akan menculik wanita ini. Lihat apa yang bisa kau lakukan. Benar, targetnya adalah Wang Yusuan, ingin menggunakan hidupnya untuk mengancam. Wang Yusuan melihat lawannya bergegas ke arahnya, wajah kecilnya pucat pasi, bahkan sedikit linglung karena ketakutan. Sementara penjaga di samping ingin mencegat, tetapi menghadapi pemimpin berjubah hitam dari alam kekuatan besar, mereka juga merasa tidak berdaya. Aku melihat adegan ini dan mencibir. Berani membandingkan kecepatan denganku? Apakah kau benar-benar berpikir rahasia Xingziku palsu? Saat berikutnya, aku terbang ke bawah. Kecepatan meningkat hingga ekstrim, begitu cepat hingga bisa merobek ruang hampa. Tepat saat pemimpin berjubah hitam hendak menangkap Wang Yusuan. Embusan angin bertiup kencang. Dalam sekejap, Wang Yusuan menghilang di tempat. Senyum pemimpin berjubah hitam langsung membeku. Pupil matanya sedikit menyusut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ekspresiku tenang, memeluk Wang Yusuan. Saat Wang Yusuan membuka matanya, dia melihat wajah yang sangat cantik itu. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk terpana. Dialah yang menyelamatkanku. Tidak heran aku tidak merasa tidak nyaman tadi, malah sangat hangat dan nyaman. Memikirkan hal ini, wajahnya langsung memerah karena malu. Aku melihat pemimpin berjubah hitam di bawah dan berkata dengan dingin, kau sudah tidak punya cara lagi. Mati saja. Kemudian, seberkas cahaya pedang jatuh, langsung menembus pemimpin berjubah hitam. Tak lama kemudian, mereka berdua kembali ke kapal terbang. Saat ini, Mu tua sangat terkejut, bergumam dalam hatinya, mata ganda ternyata begitu menakutkan. Melintasi satu alam, dia bahkan bisa membunuh dalam sekejap. Tidak heran orang-orang dahulu berkata, begitu mata ganda muncul, itu adalah awal dari tak terkalahkan. Sepertinya keluarga Nangong benar-benar melahirkan naga sejati. Sementara wanita anggun yang bersembunyi di kehampaan, saat ini juga terkejut dengan mata ganda Anda. Ini mungkin lebih kuat daripada para jenius dari keluarga. Kemudian, dia tersenyum dan menghilang di tempat.